Selamat pagi Bapak Ibu Enterpriser. Selamat datang di acara webinar ketiga yang diadakan kali ini. Wah, kalau dilihat sekarang sudah banyak sekali yang berkumpul ya malam hari ini. Sudah 53 attendees, 53 orang yang menonton. Belum yang ada di YouTube mungkin ya. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktunya malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Cia yang akan bertindak sebagai moderator hari ini. Saya juga adalah content writer di tim Markom HDI. Nah, tema webinar kali ini adalah belajar Instagram dan WhatsApp bisnis. Oke, hari ini para panelis yang akan bawakan materi sudah familiar sekali ya. Adalah Mas Reno selaku Social Media Developer HDI. Halo Mas Reno. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, dan Mbak Turi sebagai Digital Marketing HDI. Halo Mbak Turi. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Oke, nah untuk Bapak Ibu Enterpriser yang nanti ingin bertanya, silakan menulis di kolom Q&A dengan format nama, ID Enterpriser jika ada, dan pertanyaannya ditujukan nantinya akan dijawab pada sesi Q&A. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Sesi pertama akan membahas tentang Instagram for Business dan WhatsApp Business juga. Untuk saya persilakan, Mas Eno. Oke, terima kasih Cia. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih pada pagi hari ini kita masih ada kesempatan untuk bersama kita sharing lagi, belajar bareng lagi. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semuanya. Oke, nanti kalau misalnya suara saya terlalu kecil atau seperti biasa, boleh ya Bapak Ibu dikasih input ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai materinya pada malam hari ini. Jadi mungkin Bapak dan Ibu udah pernah dengar pasti ya namanya Instagram atau WhatsApp Business. Cuma mungkin Bapak Ibu ada yang belum pernah main Instagram atau WhatsApp Business sebelumnya, karena emang kebanyakan orang-orang masih nyaman sama Facebook atau sosial media lainnya. Tapi sebenarnya Instagram ini juga berpotensial loh gitu. Kenapa kita nggak coba explore Instagram ini? Oke, sebelum kita mulai, saya mau ingatkan lagi ke Bapak sama Ibu soal bisnis HDI. Jadi HDI merupakan perusahaan social network marketing yang tetap membutuhkan pendampingan atau human touch, sehingga praktek digital marketing akan menjadi pembuka atau memperluas peluang, tetapi eksekusinya tetap membutuhkan interaksi langsung untuk mendapatkan proses income jangka panjang. Oke, langsung kita mulai aja. Apa itu Instagram Business? Jadi seperti namanya nih Bapak Ibu ya, Instagram Business ini ditunjukkan untuk orang-orang yang menggunakan Instagram untuk mengembangkan bisnisnya, baik untuk mempromosikan produk atau berkomunikasi dengan calon kliennya. Sebelum saya mulai, mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang belum punya Instagram, boleh raise hand atau kasih reaction kira-kira biar kita tahu nih berapa banyak dari Bapak Ibu yang kira-kira masih belum punya Instagram pada hari ini. Boleh dikasih react ya. Nanti Mbak Cia lihat kira-kira ada berapa orang nih. Wah, kayaknya janjian udah punya semua nih. Yang belum punya boleh dikasih reaction ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai membuat Instagram atau memulai bersosial media dengan Instagram, saya ingin ngasih gambaran secara luas dulu. Jadi di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, ada 175 juta orang pengguna internet di Indonesia.
Dan 70 juta orangnya sendiri itu menggunakan Instagram. Nah, angka 70 juta ini akan terus berkembang, Bapak Ibu. Jadi ini setiap tahun akan terus bertambah, jadi akan terus naik angkanya. Nah, di Instagram sendiri, berbeda dengan Facebook, satu harinya orang itu menghabiskan waktu di Instagram sekitar 24 hingga 25 menit. Hampir setengah jam sendiri buat orang nge-explore Instagram. Jadi bayangin, kalau misalnya Bapak Ibu main Instagram, ini orang-orang minimal setengah jam dia bukain Instagram, lihat-lihat gitu ya. Masa sih kita yang mau berbisnis di Instagram nggak bisa naik dari setengah jam ini, orang nggak ngeliat konten kita ya kan Bapak Ibu. Kemudian di Instagram juga yang paling aktif itu usia 18 hingga 24 tahun. Nah, tapi di sini nggak menutup kemungkinan Bapak Ibu kalau yang join di atas 24 tahun. Karena Bapak Ibu tahu ya, mungkin banyak artis-artis di Indonesia atau public figure juga aktif di Instagram. Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah dengar boleh tanya nih anaknya atau ponakan-ponakannya, emang bener nggak sih ada artis-artis yang mainin Instagram? Oh, itu udah banyak banget sekarang Bapak Ibu. Jadi udah nggak ada gap nih antara orang biasa dan superstar, kita bisa bertemu di Instagram. Terus kemudian ada 49,2% adalah laki-laki yang bermain Instagram, kemudian sisanya 50,8% adalah perempuan. Nah, kalau kita lihat ranking, Instagram memang ada di peringkat keempat. Tapi di sini nggak menutup kemungkinan Instagram juga akan menyusul Facebook atau mungkin menyusul WhatsApp gitu ya sebagai sosial media terpopuler yang akan kedepannya digunakan oleh banyak orang gitu ya. Karena angkanya terus bertambah setiap tahunnya. Nah, terus kenapa nih menggunakan Instagram bisnis, Mas Reno? Yang pertama ya pasti potensial konsumennya. Tadi udah ada data 70 juta orang pakai Instagram gitu ya. Ini kita ada pangsa market yang bisa kita prospek nih, 70 juta orang ini yang akan terus bertambah setiap tahunnya. Kemudian yang pasti terlihat lebih profesional dan ada sarana berinteraksi langsung dengan pelanggan, juga bisnis mudah ditemukan di internet, dan kita juga bisa mengetahui seperti yang pernah waktu itu dijelaskan sama Mbak Turi juga ya, soal insight ini. Jadi Bapak Ibu pasti tahu ya, insight ini kita bisa ngelihat postingan kita udah di reach berapa orang, udah dilihat berapa orang, siapa aja, terus umur berapa, itu bisa ketahuan di insight-nya. Kemudian semua potensial ini gratis disiapin sama Instagram. Jadi kita cuma tinggal mau mencoba, mau mengeksplor, pasti bisa gitu, karena semuanya udah bisa. Oke, sekarang saya mau jelasin mungkin nih dari sisi saya kenapa kita mulai dari Instagram gitu ya. Padahal Facebook juga masih enak kok Mas Reno, saya nyaman di Facebook gitu. Sebenarnya nggak masalah Bapak Ibu mau di Facebook, mau di mana aja, yang penting masih sosial media, kita masih ketemu sama banyak orang. Tapi kenapa kita merekomendasikan Instagram? Saya akan menjelaskan dulu dari sisi Facebook ya. Di Facebook mungkin Bapak Ibu enak nih, di Facebook itu kita bisa update banyak hal, mulai dari teks gitu ya. Bapak Ibu bisa ngetik update itu hanya bisa berupa teks, kemudian bisa berupa image atau video, atau sekarang yang lagi happening nih, lagi update stiker atau avatar yang gambar kita versi kartun itu ya. Jadi Facebook ini sebenarnya banyak ragamnya gitu, kita bisa explore banyak. Cuma kekurangannya menurut saya di Facebook itu adalah dia memiliki history status yang scrolling sistemnya. Jadi let's say seperti ini, kalau misalnya Bapak Ibu ada update tentang Bipropolis pada 2 minggu yang lalu, ketika ada rekan Bapak Ibu yang kerja, yang pengen nyari bahan Bipropolis itu, mau nyari di sosial media Bapak atau Ibu, pasti harus membuka profil Bapak Ibu dulu, terus di-scroll tuh, sampai 2 minggu sebelumnya. Bayangin kalau tiap hari Bapak Ibu rajin update, itu nyari yang itu agak susah, gitu ya. Nah, itu kelemahannya Facebook, kalau menurut kami. Nah, kemudian, lanjut di Twitter. Di Twitter juga sebenarnya dia basicnya adalah tulisan. Sebenarnya nggak masalah ya kita mau pakai Twitter juga nggak masalah. Tapi memang Twitter ini kebanyakan untuk orang-orang yang suka menulis gitu ya. Nanti dibikin ada bersambung-bersambung, cerita bersambung via Twitter. Cuma Twitter itu membatasi teksnya hanya 280 karakter. Memang kita bisa menambahkan image atau video, cuma kebanyakan memang di Twitter ini untuk orang-orang yang bercerita, bisa storytelling gitu ya. Nah, kelemahannya juga sama, dia long scrolling. Jadi bayangin kalau misalnya Pak Ibu update juga mesti nge-scrollnya jauh gitu ya. Kalau misalnya update 2 minggu yang lalu, kita mau nyari file itu, mesti scroll ke bawah gitu. 2 minggu yang lalu, mana nih filenya, mana nih update statusannya gitu. Kemudian, tapi kelebihannya di Twitter ini kita punya hashtag. Nah, nanti apa itu hashtag itu nanti saya jelasin habis ini. Lanjut, kenapa terus Instagram gitu ya. Kenapa di Instagram kita rekomendasikan? Nah, Instagram ini punya sistem namanya feed gitu ya. Ketika Bapak Ibu buka Instagram atau profil Bapak Ibu, nanti di Instagram itu profilnya tuh udah kayak galeri HP kita Bapak Ibu. Ada grid-grid kotak, rapih tersusun. Jadi ketika Bapak Ibu
upload 2 minggu yang lalu, terus mau dilihat hari ini, itu nyarinya nggak lama. Jadi cuma tinggal scroll sebentar, udah kelihatan tuh, oh ini 2 minggu yang lalu ada di pojok bawah, misalnya seperti itu. Jadi lebih well organized kalau menurut saya. Dan kelebihannya juga ada bisa pakai hashtag di Instagram ini. Dan orang udah banyak menggunakan hashtag. So, jadi di Instagram itu banyak menggunakan hashtag ya. Jadi hashtag itu apa sih Mas Reno gitu ya? Hashtag itu adalah kata-kata yang digunakan untuk mengkategorikan sebuah topik tertentu untuk memudahkan pengguna mencari topik tersebut. Jadi let's say gini, Bapak Ibu lagi kita kan sama-sama lagi berjualan produk perlebahan gitu ya. Nah, untuk supaya orang tahu apa yang kita jual produk perlebahan, let's say kita jual madu, kita bisa pakai hashtag. Hashtag itu tanda pagar, Bapak Ibu ya. Jadi hashtag jual madu misalnya, atau hashtag madu alami, atau hashtag madu Jakarta misalnya seperti itu. Jadi ketika orang mau mencari madu, orang akan cari di Instagram itu pasti hashtag madu gitu. Lalu apa keywordnya? Nah, di sini hashtag atau keyword ini dipakai sama orang untuk mencari sesuatu atau hal yang ingin dicari oleh banyak orang. Namanya kita harus sering-sering pakai hashtag ini di Instagram, supaya postingan kita bisa di-reach banyak orang. Oke, terus manfaatnya hashtag ini apa aja sih, Mas Reno, gitu ya? Yang pertama, untuk mengkategorikan sebuah konten yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita jualannya produk perlebahan, madu, atau kita jualan kosmetik Korea kayak Biskin gitu ya, kita bisa kita kategorikan skincare Korea atau skincare vitamin C dan lain sebagainya. Kira-kira keyword yang banyak orang cari gitu. Ketika orang ingat skincare, apa sih yang kira-kira diingat? Itu bisa dijadikan hashtag. Kemudian, memudahkan pencairan konten dengan topik tertentu. Nah, ini yang penting. Kayak kita sekarang ya Bapak Ibu, lagi musim banyak penyakit, orang-orang pengen jaga daya tahan tubuh mereka. Kenapa kita nggak bikin hashtag dengan topik kesehatan, misalnya jaga daya tahan tubuh, hashtag naikkan imunitas, hashtag jaga kesehatan gitu ya. Hashtag-hashtag seperti ini nanti banyak dicari sama orang dan kita bisa relatitin sama produk kita. Jadi orang juga bakal oh jaga kesehatan bisa ya pakai produk HDI. Oh, ini ada hashtag jaga kesehatan, isinya tips-tips dari HDI, produk-produk HDI. Oh, produk HDI itu apa sih? Nah, jadi kita ngajar orang untuk bisa tahu apa yang kita tawarkan ke mereka dengan menggunakan hashtag-hashtag ini. Kemudian memperluas jangkauan pembaca konten. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya di Instagram, sistemnya sama kayak di Facebook gitu ya, kita temenan, kita add gitu ya, cuma kita sebutnya follow dan orang itu follow back kita, nge-add balik gitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan hashtag, postingan kita ini bisa di-reach atau bisa dilihat sama orang-orang yang nggak nge-follow kita atau orang yang nggak nge-add kita, asal kita punya hashtag itu. Itu kelebihannya Instagram, jadi kita nggak perlu nge-add atau nge-follow back, tapi ketika kita memiliki hashtag yang catchy, yang banyak orang cari, nah di situ kunci, kita bisa kelihatan sama orang. Nah, di sini saya ada ngasih contoh, mungkin Bapak Ibu yang masih belum bingung-bingung, hashtag itu apa sih, tanda pagar, terus kata-kata. Nah, ini salah satu contohnya Bapak Ibu. Jadi ada di sini orang yang sebelah kiri ya, dia seorang traveler di daerah Jawa. Dia mempromosikan travelnya dia mengantar travel ke Bromo gitu. Di sini dia kasih caption Bromo Mountain sama Bromo Travel. Di sini dia pengen menjelaskan kalau dia emang ada jasa traveling gitu ya untuk saat kita lagi di Bromo. Nah, di sini bisa kelihatan gitu ya, like-nya lumayan banyak karena orang-orang yang mau liburan ke Bromo juga pasti banyak gitu. Mereka kan pasti dicari di Instagram dengan hashtag Bromo Travel atau Bromo gitu. Pasti ketika mereka mau ke Bromo, pasti mereka akan hashtag Bromo, terus pasti akan keluar nih feed-nya dia gitu ya, kelihatan. Kemudian sebelahnya lagi juga ada dia ngejual untuk peralatan manikur pedikur gitu. Jadi dia kasih hashtagnya kutek, kuku, manikur, pedikur, dan selain sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu jumlah respon banyak ya. Soalnya kenapa? Karena di sini pemilihan hashtagnya yang spesifik dan relevan. Jadi apa yang dijual, apa yang ditawarkan itu relevan sama hashtagnya. Jadi orang-orang yang lagi nyari hal tersebut juga relevan sama, oh ya, saya lagi mau manikur pedikur nih, cari manikur. Oh, dia pas ngasih hashtag manikur. Jadi dapatlah si postingan dia itu di eksplornya Instagram. Oke. Terus lagi nih, kenapa lagi Mas Reno harus Instagram? Nah, sekarang ini Instagram tuh udah banyak banget dipakai sama orang-orang terkenal ya, mulai dari UMKM, UKM, tokoh politik sampai public figure. Artis-artis tuh sekarang udah pakai Instagram. Ini salah satunya Bapak Ibu bisa lihat ya, ada Raisa, dia tuh punya Instagram juga udah sampai blue tick. Kemudian ada Kaisang, anaknya Pak Jokowi, Pak Presiden Jokowi. Kemudian juga ada tokoh politik seperti Ridwan Kamil, dia juga aktif juga di Instagram gitu ya. Dia sering banget komunikasi sama follower-followernya, sering ngajak ngobrol, sering bercanda-bercanda gitu ya. Jadi
membuat image jadi dia seolah-olah dekat sama rakyat. Nah, itu kita bisa bikin itu gitu di image Instagram kita nanti, Bapak Ibu. Nah, terus kenapa lagi nih? Masih banyak kenapanya, tapi ada jawabannya juga gitu ya. Survei membuktikan, jadi saya ada data dari salah seorang influencer, dia ngebuat survei pribadi. Dia bertanya kepada 10 sesama influencer, dan mereka setuju kalau 8 dari 10 influencer yang di interview itu, bahwa mereka setuju kalau Instagram ini yang naikin sales mereka. Jadi di sini udah terbukti ya, dari seorang influencer aja mereka udah mengiyakan kalau Instagram ini yang bisa meningkatkan sales mereka gitu. Kenapa kita nggak coba mulai explore Instagram kita, ya kan? Nah, terus oke, strateginya apa nih jadi Mas Rino kalau misalnya udah tahu nih Instagram oke. Nah, strateginya kurang lebih ya hampir sama seperti Facebook, tapi ini agak berbeda. Yang pertama, konsisten mengunggah konten. Itu yang sering kita galakan ya dari kemarin Bapak Ibu. Kita coba deh bikin konten selama sebulan penuh gitu. Apa yang ingin kita posting, bahasan apa yang ingin kita bahas supaya orang-orang juga tertarik melihat postingan kita di Instagram. Kemudian mencoba konten video, membuat IG Live dan IG Story gitu. Jadi Bapak Ibu bisa bikin mulai tuh IG Story itu apa sih Mas Reno? Mungkin di sini belum ada yang ngeh gitu IG Story apa ya. Jadi di Instagram itu kalau Bapak Ibu masih aktif di Facebook, itu suka ada tuh yang gambar video tapi lens potret bentuknya. Jadi videonya cuma 15 detik yang sebentar. Nah, itu cukup populer Bapak Ibu di Instagram. Jadi sekarang orang kebanyakan lihat IG Story dulu baru lihat feed-nya. Nah, Bapak Ibu bisa tuh mulai IG Story-nya tuh nggak perlu yang ribet-ribet, Bapak Ibu bisa mulai dari ngerekam diri sendiri, cerita, sharing, atau ngerekam di sekitar Bapak apa ada cerita atau ada konten apa yang bisa diangkat gitu. Jadi nggak usah pusing. Kemudian menggunakan hashtag yang relevan, karena the power of hashtag ini oke ya Bapak Ibu ya, tadi bisa sampai nge-reach banyak nge-like dan bisa dikenal sama orang. Kemudian bagikan konten dari audiens dan berinteraksi dengan followers. Jadi ntar kalau misalnya Bapak Ibu udah bikin, udah mulai nge-follow orang nih, terus kita mulai sapa atau mulai kasih komen gitu ya. Nah, lanjut kemudian berkolaborasi dengan pemilik Instagram bisnis lain. Nanti bisa Bapak Ibu kerjasama collabs gitu ya, sama yang udah followernya udah banyak, kerjasama saling memperkenalkan Instagram supaya follower kita juga bisa naik. Kemudian mengunggah konten di waktu terbaik. Nah, nanti ini ada di insight tuh Bapak Ibu. Kira-kira jam berapa aja kita masih upload si kontennya itu, terus hari apa aja itu bisa ntar kita analisa ketika kita udah sering mainin Instagram kita. Kemudian gunakan insight untuk analisa yang tadi sudah dijelaskan. Dan yang terakhir, ini yang unik di Instagram, ada memberikan giveaways dan kerjasama dengan influencer. Nah, giveaways ini apa sih? Influencer ini apa sih? Mungkin saya akan menjelaskan secara garis besarnya aja. Giveaways itu kita kasih hadiah gitu ya ke para followers kita supaya kita dapat engagement sama mereka gitu. Supaya mereka juga percaya kalau akun kita ini real gitu ya. Dan influencer itu orang-orang yang suka memberikan influence kepada orang-orang di luar sana supaya mengikuti trennya dia gitu. Nanti saya akan bahas lagi giveaway dan influencer ini di slide selanjutnya. Oke. Terus cara berjualan di Instagram tuh gimana nih Mas Reno? Saya udah mau mulai bikin deh, saya semangat nih mau bikin Instagram. Oke. Jadi di Instagram sendiri ada 2 cara untuk berjualan. Jadi pertama ada yang free, ada yang paid gitu, berbayar ya. Tapi karena kita semua bersatu dalam gratis gitu ya, yang gratis itu pasti asik, kita coba dulu yang gratis. Jadi kita mulai dulu dari yang gratis. Yang pertama kita buat dulu Instagram kita. Setelah kita bikin Instagram kita, yang dilakukan selanjutnya adalah prepare description. Nah, di sini saya udah siapin nih, description itu apa sih Mas Reno gitu ya. Nah, di sini udah saya siapin beberapa orang yang memiliki description yang menurut saya udah masuk standar gitu ya. Yang pertama ada dari Biskin.Batam ini, dia sudah menyediakan alamatnya sama nomor handphone juga. Nah, di sini kenapa dikasih alamat juga dan nomor handphone itu bagus? Karena supaya orang trust sama kita. Oh, bener nih, ini orang ada, bukan akun tipu-tipu atau akun bodong. Dia udah ngasih alamat. Jadi itu memberikan trust juga sama konsumen. Kemudian di sini juga ada jual madu Clover gitu ya. Di sini dia menjelaskan status dia itu apa. Oke, dia enterprise resmi. Dia juga ngasih open order atau reseller. Dia ngasih nomor handphone juga, jadi bisa dihubungi. Terus dia juga ngasih fasilitas pengiriman seluruh Indonesia menggunakan JNE, JNT, GoSend gitu ya. Jadi di sini juga dia memberikan fasilitas yang bikin orang oke, tenang, kalau saya mesen di dia bisa dianterin dan aman gitu ya. Dan dia juga ngasih alamat HDI-1-nya. Dan yang terakhir ini ada dari BIS HDI, HDI_biskin.caroline. Di sini juga ada menjelaskan nih, dia Haideser Indonesia, dia ngasih consultation, ngasih training, ngasih course, dia juga menjual Korean Fit C Glow Treatment gitu ya. Dia ngasih nomor handphone juga, jadi orang bisa kontak langsung. Dan yang menarik bagi saya di sini, dia ngasih kalimat join us now gitu. Di sini menekankan bahwa
orang bisa loh, ayo ikutan sama kita, Anda juga bisa sukses bareng sama kita. Nah gitu. Jadi ada ajakan-ajakan supaya orang, oh iya ya ini kayaknya seru nih, ini apa sih, bikin orang penasaran tuh Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau udah Bapak Ibu udah bikin si description-nya, kemudian disediakan highlight. Mungkin masih yang baru-baru bikin Instagram agak-agak bingung ini description aja saya belum beres, kok udah ada highlight lagi sih Mas Reno, pusing gitu. Nggak usah pusing, kita pelan-pelan. Jadi setelah description itu di atas tadi tuh Bapak Ibu ya keterangannya. Jadi di tampilan Instagram tuh kurang lebih seperti ini, ada fotonya Bapak Ibu, ada nama username-nya, terus ada berapa total postingannya, ada berapa yang ngikutin Bapak Ibu. Nah, kemudian ada di bawahnya ini yang bulat-bulat ini Bapak Ibu nih, ini sebutannya highlight. Highlight ini buat apa sih? Highlight ini nanti Bapak Ibu bisa kembangin lagi setelah udah agak lama main di Instagram gitu ya, nggak apa-apa. Jadi nggak usah dipusingin sekarang, ini hanya informasi aja. Jadi highlight ini adalah mempermudah konsumen untuk mengenal produk tanpa harus bertanya sama Anda atau mencari di feed. Jadi mungkin Bapak Ibu banyak nih yang orang penasaran sama bisnis HDI, terus pasti pertanyaannya berulang-ulang dan sama lagi ya, kayak cara join di HDI gimana sih? Terus HDI itu ngasih bonusnya apa sih? Ada hadiah jalan-jalan ke luar negeri ya? Apa aja sih? Nah, hal-hal yang kayak gitu yang kadang-kadang kita ulang-ulang terus, kita bisa masukin di highlight ini. Jadi ntar Bapak Ibu bisa masukin ke highlight. Orang-orang jadi nggak usah nanya lagi, udah enak tuh Bapak Ibu tinggal masukin ke highlight, tinggal dia baca sendiri. Minimal kalau misalnya dia bertanya pun udah di luar yang highlight. Kita goalnya supaya orang-orang nggak usah nanya dari basic lagi, gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini ada contoh-contohnya, dia ada yang ngasih promo of the month, ada yang ngasih coaching, testimoni, gitu ya, consultation, gitu. Jadi bisa di custom, kira-kira mau apa yang Bapak Ibu sampaikan ke orang-orang baru yang mengenal HDI, gitu. Kemudian, buat konten yang menarik. Di sini saya ada kasih sampel desain yang oke, menurut saya yang bagus gitu ya, eye catching buat Instagram. Cuma kalau Bapak Ibu belum bisa bikin desain nggak masalah, kita mainin konten aja gitu ya. Konten ini bisa berupa foto dulu, Bapak Ibu foto, terus ada cerita di balik foto itu. Nah, nanti di ceritanya itu Bapak Ibu bisa isi misalnya motivasi atau polling. Polling ini nanti bisa Bapak Ibu supaya orang komen. Bapak Ibu nge-trigger mereka supaya komen. Mungkin bisa kasih kalian pertanyaan-pertanyaan yang orang penasaran buat ngejawab gitu ya, supaya orang mau komen gitu ya, nggak apa-apa. Kasih polling atau pertanyaan-pertanyaan biar orang mau ngejawab gitu. Kemudian yang paling penting juga testimoni. Kalau ada testimoni supaya orang percaya. Karena kalau testimoni ini biasanya key-nya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada kita jualan produk, kalau belum ada kata orang, belum ada orang yang nyoba, kayak orang agak nggak percaya ya. Nah, makanya testimoni agak penting. Kalau misalnya testimoni boleh diposting. Kemudian promo-promo juga ya, itu kan terbatas oleh waktu, kita boleh posting, kita boleh promote supaya orang-orang juga tahu ada promo apa nih bulan ini. Kemudian yang paling penting juga nomor 5 dan 6, tips dan trik dan hobi. Jadi di sini saya mau menekankan kalau kita di Instagram nggak usah melulu soal produk HDI terus gitu Bapak Ibu. Jadi sekali-sekali boleh kalau Bapak Ibu punya hobi, misalnya masak, misalnya MUA, atau misalnya Bapak Ibu suka punya hobi-hobi lain yang bisa di-share ke para followers gitu ya, boleh banget Bapak Ibu supaya Instagram kita nggak melulu soal HDI gitu ya. Karena takutnya ntar orang males HDI mulu nih nggak ada yang lain gitu ya. Nah kita harus bisa menarik orang-orang yang sebelumnya belum tertarik HDI karena kita sharing-sharing hal baru terus lama-lama jadi oh iya seru juga ya, oh bisa gitu ya, oh HDI itu apa sih gitu. Jadi kita menarik orang-orang dari tips dan trik atau hobi-hobi yang sering kita lakukan gitu. Karena memiliki kesamaan terus jadi nyambung kan, bisa jadi nyambung obrolannya gitu. Terus kemudian ada belajar dari IG lain. Jadi di sini teman-teman di HDI udah banyak Bapak Ibu yang belajar Instagram, udah punya Instagram, followernya udah banyak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dari Instagramnya teman-teman yang udah followernya banyak atau udah aktif gitu ya. Kira-kira dia tuh postingannya di hari apa aja, isi postingannya apa aja. Jadi Bapak Ibu bisa belajar di situ kira-kira apa yang bisa dikembangin dari yang udah dibuat sama rekan kerja di HDI. Kemudian gunakan hashtag. Ini yang tadi key-nya ya. Hashtagnya harus yang relevan sama yang kita jual gitu. Kalau kami suggest itu kasih minimal 6 hashtag di postingan. Jadi hashtag-nya itu bisa Ya, mohon maaf Bapak Ibu, sebentar ya, ada kesalahan teknis. Videonya berhenti sebentar. Oke, mau mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu Enterpriser, jika ada yang ingin bertanya, silahkan langsung kirim pertanyaannya, tulis pertanyaannya di kolom Q&A kita dengan format nama,
ID Enterpriser jika ada, dan pertanyaan ditujukan ke siapa. Nah, untuk yang di YouTube, Bapak Ibu Enterpriser juga bisa menulis pertanyaan di kolom chat ya. Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin oke. Jadi kalau kita lihat mulai banyak sekali yang nonton ya. 198. Mungkin bisa Kita kasih kasih reaction reaction untuk untuk kita kita melanjutkan melanjutkan sesi sesi webinar webinar kita kita selanjutnya. selanjutnya. Masih Semangat ya. Mungkin Mungkin kalau ada yang ketinggalan atau atau tadi tadi masih masih bingung, bingung, boleh langsung tanya tanya aja aja silakan dengan format format yang tadi. Jadi Nanti nanti akan ditanya di akan dijawab di sesi Q&A kita. akan dijawab di sesi Q&A kita. Oke. Iya, suaranya bergema. Mungkin bisa minta tolong Mbak Turi di unmute dulu. Di mute dulu, sorry. Iya. Oke. Ya Bapak Ibu, jadi sesi hari ini nanti akan membicarakan tentang selain Instagram, akan ada WhatsApp for Business juga, lalu juga ada workshop juga, mini workshop nanti Bapak Ibu, jadi stay terus ya dari awal sampai akhir di webinar kita. Ya maaf Bapak Ibu, di sini agak susah ya sinyalnya. Oke Bapak Ibu, jadi tadi saya ulang lagi ya, jadi hari ini sesi webinar kita akan membicarakan tentang Instagram dan juga WhatsApp for Business. Nanti juga akan ada sesi mini workshop tentang bagaimana mengoperasikan Instagram dan WhatsApp for Business juga. Jadi stay terus ya Bapak Ibu Enterpriser dari awal hingga akhir. Oke, jadi karena ada kesalahan teknis, sesi webinar kali ini akan dilanjutkan oleh Mbak Turi. Silahkan. Ya, terima kasih Cia. Halo Bapak dan Ibu, selamat pagi. Kita ketemu lagi di webinar kali ini yang udah ketiga kalinya ya mengenai digital marketing. Untuk kali ini kita akan fokus di Instagram dan WhatsApp. Setelah minggu lalu kita belajar mengenai Facebook page. Nah, saya mau tanya nih, Bapak dan Ibu udah bikin Facebook page for bisnisnya atau belum? Coba saya mau tahu responnya nih dari Bapak dan Ibu di chat. Gimana? Udah bikin Facebook page-nya? Oke, ada yang udah, ada yang belum, terus ada yang baru pertama kali ikut webinar. Iya, nggak apa-apa. Untuk Bapak dan Ibu yang belum bikin, nanti bisa ke YouTube-nya HDI, karena setiap webinarnya kita itu ada di YouTube-nya, jadi bisa ditonton ulang gitu. Jadi Bapak dan Ibu yang kemarin ketinggalan nih webinar kita yang lalu, itu bisa nanti tonton kembali webinarnya kita di channel YouTube-nya HDI Family Internasional. Jadi di situ nanti Bapak Ibu bisa lihat-lihat lagi kira-kira gimana sih cara bikin Facebook page buat bisnis, terus keuntungannya apa, seperti itu. Nah, untuk kali ini, untuk judulnya minggu lalu kita webinarnya belajar Facebook page for business, untuk bisnis. Alamatnya channel YouTube-nya itu HDI Family Internasional. Jadi Bapak Ibu bisa cek di situ banyak video-videonya kita. Selain dari webinar tentang digital marketing, juga ada webinar-webinar lain yang biasa diselenggarakan bersama dokter-dokter Medcon. Jadi semua webinar yang pernah diselenggarakan oleh HDI itu semuanya ada di videonya di YouTube. Ya, betul, HDI Family Internasional. Jadi, untuk Bapak dan Ibu yang belum ikutan belajar Facebook page di minggu lalu, bisa ditonton dulu, nggak apa-apa, nanti aja. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai Instagram bisnis, gitu ya.
Nah, untuk Instagram-nya sendiri, Bapak dan Ibu, tadi saya udah lihat beberapa komentar, itu ada yang, "Saya udah punya, Kak, tapi, belum kok udah lama bikin masih followers-nya masih sedikit ya," gitu. Gimana ya cara untuk ningkatin, followers-nya? Terus udah ada yang juga beberapa udah saya lihat udah bikin. Tapi di sini berarti rata-rata, Bapak dan Ibu sudah memiliki akun Instagram ya? Dan saya juga mau menyapa Bapak dan Ibu yang menonton webinar hari ini melalui YouTube ya. Tadi saya juga udah lihat-lihat di YouTube ada beberapa, kota yang ikut hadir. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang menonton melalui YouTube, HDI. Oke, jadi, Oke. ya silakan Mas Reno. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf tadi ada kendala teknis, laptopnya error. Nah, oke, kita balik lagi ya ke slide kita. Dan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh ya langsung ya ditanyakan. Oke, lanjut lagi. Jadi tadi kita udah sampai di hashtag. Kita rekomendasiin Bapak Ibu kalau misalnya emang mau update status di Instagram, pakai hashtagnya minimal 6 hashtag. Jadi kita 6 hashtag itu bisa masukin keunggulan produk kita, misalnya madu alami, madu New Zealand, atau madu with pollen gitu ya. Terus jenis produk yang kita jual gitu ya, dan lokasi kita. Jadi misalnya madu Jambi atau madu Pematang Siantar gitu. Lokasi-lokasi kita di mana jualan supaya orang juga yang tinggal di daerah yang sama juga bisa reach sama kita. Nah, di sini Reno pengen ngeliatin ada beberapa hashtag yang lumayan populer gitu ya, kayak jual madu, ini ada 162.000 kiriman. Ada madu alami, ada 240.000 kiriman. Dan di sini ada skincare Korea yang sampai 1 juta kiriman. Jadi potensi pasarnya, marketnya tuh gede banget di Instagram, kita harus bisa mulai dari sekarang. Pelan-pelan kita coba, pasti bisa. Nah, kemudian sharing on Instastory. Nah, ini tadi saya yang Reno udah bahas juga, soal Instastory yang hanya 15 detik, cuma bisa dibuat berkali-kali gitu ya, dan orang banyak nih yang lihat Instastory. Jadi Bapak Ibu bisa nih sharing informasi, nggak melulu soal postingan atau update status, bisa pakai story, itu lebih enak, cuma 15 detik. Bisa dari handphone, bisa selfie, cerita-cerita, atau orang jadi narasumber tuh boleh banget gitu ya, karena orang lebih cenderung lihat Instastory sekarang. Nah, Instastory ini Bapak Ibu, dia hanya berlaku hingga 24 jam aja, 1 hari aja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu upload sekarang, besok di jam yang sama, itu akan hilang. Nah, ketika Instastory ini Bapak Ibu merasa penting, Bapak Ibu bisa masukin ke highlight yang tadi saya udah jelasin di awal tuh yang pusing-pusing itu. Jadi highlight ini bisa dimasukin nih dari Instastory ini. Jadi misalnya Instastory ini Bapak Ibu lagi ngerekam soal agenda orang-orang yang baru join di HDI. Ini Bapak Ibu, ini yang baru-baru join di HDI. Nanti step by step-nya ini, pakai Instastory. Nanti bisa masukin ke highlight. Jadi orang-orang yang baru mau join HDI udah bisa ngelihat, oh gini step by step-nya di HDI, dari highlight-nya itu. Nah, kemudian dari 6 tersebut udah dapat ya Bapak Ibu ya idenya ya. Kemudian setelah udah punya Instagram, apalagi nih selanjutnya Mas Reno yang harus dilakukan supaya Instagramnya aktif. Tadi kan Mbak udah sempat ngomong ya, mungkin kendalanya, aduh saya udah punya Instagram tapi saya nggak pernah buka sih, habis followernya segitu-gitu aja, nggak ada yang ngeliat gitu ya. Nah, di sini ada tips dan triknya. Yang pertama, Bapak Ibu bisa follow 20 hingga 30 orang yang terkait dengan produk kita. Misalnya kita kan jualan madu gitu ya, perlembahan, dan kita target pasarnya orang-orang yang mengonsumsi suplemen kesehatan, berarti keluarga bisa. Bapak Ibu bisa nge-follow orang-orang yang kira-kira cenderung bisa mengonsumsi atau mau ikut bisnis HDI. Biasanya ibu-ibu rumah tangga yang nggak ada kerjaan sambilan gitu ya. Bapak Ibu bisa masuk atau follow mereka, nanti bisa berinteraksi deh pelan-pelan, nggak usah langsung prospek atau langsung nawarin, mungkin pelan-pelan aja. Pelan-pelan itu seperti apa sih? Masuk ke poin 2. Kita berinteraksi dengan follower kita gitu ya. Udah nge-follow 20 hingga 30 orang, nanti berinteraksi tuh, mulai dari nge-like, mulai dari komen gitu ya. Bisa mulai dari komen aja, kayak misalnya dia update status apa, kita komen. Selamat pagi, wah bagus ya ininya. Dia bisa lagi foto sama anaknya. Wih, anaknya cantik ya, umur berapa gitu. Pura-pura SKSD gitu. Mungkin Bapak Ibu udah lebih jago nih kalau buat memulai, gimana cara pertama memulai gitu ya. Jadi di Instagram juga harus seperti itu juga, harus memulai membuka percakapan supaya terjalin relasi. Kemudian, next ke poin selanjutnya adalah like postingan follower Anda. Kalau saya pribadi, dan teman-teman mungkin di sini banyak ya, kalau ada orang yang nggak kenal kita, terus postingan kita di-like-likein gitu kan, kadang-kadang rasa kayak, ih ada yang like postingan kita nih gitu, kita senyum gitu, ih ada yang fans sama kita, terus akhirnya kita ngeklik profilnya siapa yang like kita karena penasaran. Nah, di situ key-nya, kita pengen bikin orang penasaran, jadi orang itu ngelihat profil kita, oh ini yang nge-like ini
madu Jakarta, oh dia jualan madu, oh skincare Korea ya, oh ya. Jadi ada orang-orang yang awam ini yang nggak tahu awalnya apa itu HDI, akhirnya tahu jadi HDI itu apa, dan target kita semoga dia juga mau ikut join bisnis HDI gitu. Nah, setelah yang gratis-gratis tadi udah diratuin ini, setiap hari udah mulai pada follow-followin, 20-30 orang, udah mulai aktif tuh ya, komen, terus nge-like, segala macam. Nah, terus apalagi nih? Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa mulai nih Instagram yang berbayar. Nah, Instagram berbayar ini benefitnya apa sih gitu ya? Yang pertama adalah menjangkau jutaan orang baru dengan lebih cepat. Jadi kan tadi Bapak Ibu cuma nge-add atau nge-follow orang 20 hingga 30 orang aja dalam satu hari gitu ya. Nah, dengan pakai yang paid ini, kita bisa nge-reach atau menjangkau orang-orang baru, jutaan orang baru lebih cepat gitu. Karena udah ada algoritmanya ketika kita yang pakai yang berbayar. Kemudian, high income dengan investasi di ads Instagram juga bisa, karena kalau misalnya kita pakai ads, nanti akan ada feedback juga ke kita, karena ads kita udah masuk kemana-mana dan dilihat banyak orang gitu ya. Kemudian, yang ini yang tadi yang kita bahas di awal, soal influencer, kita bisa minta tolong bekerja sama dengan influencer. Bentuknya bisa macam-macam Bapak Ibu, bisa endorse, foto atau video. Jadi endorse itu biasanya orang-orang kita minta tolong, tolong dong foto sama produk HDI, nanti kamu kasih caption sama tag Instagram saya ya, itu bisa kita minta endorse gitu. Terus paid promo, biasanya ntar influencer itu kita minta tolong, ntar kamu sebutin ya nama produknya, terus sebutin nama IG saya. Nah, nanti di situ biar dipromosiin juga, ini saya dapat cuci muka facial wash gel dari @madu apa, @bapak ini, ya di ya Instagramnya kalau mau tahu tuh produk ini. Nah, itu kan secara nggak langsung ngedukasi orang juga ya, oh ada produk ini loh yang bermanfaat gitu. Kita berbagi manfaat ke orang-orang yang belum mengenal produk HDI. Kemudian giveaway with terms. Jadi nanti kalau Bapak Ibu Instagramnya udah rame, Bapak Ibu bisa kasih giveaway nih. Nanti giveaway ini kita kasih syarat yang kira-kira menguntungkan di Instagram kita. Kayak kita suruh tag 5 teman Anda, terus suruh follow Instagram kita. Nah, itu kan secara nggak langsung Instagram kita juga tambah followernya, terus orang juga lebih mengenal apa yang kita promosikan di Instagram kita. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu udah kepikiran mau kerjasama sama influencer nih, misalnya Bapak Ibu nanya sama ponakan, di Instagram tuh yang populer siapa sih? Artis apa sih? Influencer siapa sih? Oh, ada nih, Tante Om, si @ananunu, si @ini gitu ya. Bapak Ibu bisa cek dulu. Jadi sebelum mau kerjasama sama dia, Bapak Ibu bisa cek di tanke.fr atau phlanx.com. Nah, itu adalah situs untuk melihat rate-nya engagement rate-nya si influencer. Nah, di situ saya mau ngasih tahu aja ke Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau memilih influencer, pastiin ketika Bapak Ibu buka situs itu dan ngetik username si influencer, ratingnya harus minimal 1,5 atau di atas. Ketika ratingnya di bawah 1,5, saya sih nggak merekomendasikan, karena dia kurang engage sama si follower-followernya. Jadi, Instagramnya cuma buat dia aja, dia nggak ada ngobrol sama followernya, jadi orang-orang juga yang ngikutin dia kurang ada interaksi, jadi kurang oke sebenarnya. Nah, kemudian pasang ads-nya melalui Facebook Ads. Jadi, di Instagram juga udah ada platformnya sebenarnya yang buat beriklan, cuma kurang lengkap. Karena Facebook sama Instagram satu PT, satu tempat yang bersama, satu developer yang sama, nah, mereka lebih cenderung di Facebook. Nanti Facebook ini bisa lebih lengkap, Bapak Ibu. Nah, ini yang pernah diajarkan juga kemarin sama Mbak Turi. Di Facebook Ads itu kita bisa tentukan siapa marketnya, umur berapa, di daerah mana, itu bisa ketahuan dengan menggunakan Facebook Ads ini. Digabung dengan Instagram, gitu. Oke, so far dari sini kita akan masuk ke topik WhatsApp bisnis. Cuma mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau saya terlalu cepat, boleh ya Bapak Ibu diinfokan. Ada pertanyaan kira-kira atau lanjut dulu? Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang mau diulang kembali, mungkin tadi terlalu cepat atau mungkin kurang jelas. Oke, ini ada beberapa pertanyaan sih, kayak mau dijawab sekarang atau nanti di sesi Q&A? Sesi Q&A aja kayak. Kita langsung ke WhatsApp bisnis dulu aja kali ya. Banyak yang nanya ya. Oke, tadi katanya Mas Reno terburu-buru ya, mungkin setelah ini. Setelah ini saya coba pelan-pelan ya. Lebih suara lebih loud ya. Oke, jadi kita mulai dari WhatsApp bisnis gitu ya. Bapak Ibu mungkin udah pernah lihat WhatsApp bisnis yang ikonnya B, bukan icon telepon gitu ya. Nah, ini apa sih bedanya sama WhatsApp yang sering kita pakai gitu. Sebenarnya perbedaannya nggak lumayan banyak gitu ya, dan benefitnya lebih banyak. Perbedaan secara garis besar, maksud dalam artian
untuk chatting segala macam seperti biasa pada WhatsApp pada umumnya Bapak Ibu, buat chatting, terus nge-add nomor telepon muncul di WhatsApp seperti biasa. Cuma WhatsApp Business ini menawarkan fitur-fitur yang nggak ada di WhatsApp biasa. Nah, fitur-fiturnya apa aja? Ini saya akan bahas. Yang pertama, informasi nama toko atau bisnis lebih lengkap. Jadi, kalau di WhatsApp biasa, kita kan cuma ada foto kita sama nama kita doang ya Bapak Ibu ya. Orang-orang juga mungkin nggak tahu nih kira-kira kita ini, Reno ini apa sih, job-nya apa, jualnya apa gitu, apa dia pedagang kah atau dia karyawan kah atau apa statusnya dia kita nggak tahu. Tapi ketika kita memiliki WhatsApp bisnis, kita bisa lebih pede mempromosikan apa yang kita jual. Oh, si Reno ini, oh dia enterpriser HDI, oh dia punya toko, oh dia punya usaha, dia lokasinya di mana, terus kategori usahanya apa aja, oh ada alamat emailnya, kemudian juga ada jam operasional. Jadi di sini bisa ditambahkan jam operasional. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa ngasih jam, kira-kira jam berapa aja bisa dihubungi di sana gitu. Oke, kemudian share produk HDI di katalog WhatsApp. Nah, ini nih yang paling banyak juga ya. Mungkin banyak orang yang banyak chatting, Pak, Bu, saya mau lihat dong produk Clover Honey seperti apa sih? Atau ada nggak fotonya? Nah, itu kan. Nah, di sini kita bisa masukin ke katalog WhatsApp bisnis. Jadi Bapak Ibu nggak usah capek-capek buka galeri, scroll mana ini foto produk gitu ya. Udah disiapin di katalog manager ini. Jadi Bapak Ibu tinggal kasih aja katalog manajernya ke orang itu, orang-orang bisa ngelihat langsung dengan mudah produk-produk HDI. Nah, kemudian kontak langsung dari web atau sosmed WhatsApp bisa. Iya, bisa banget. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya di Facebook atau di mana ketika kita klik linknya masuk WhatsApp-nya dia pribadi. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan fitur short link di WhatsApp Business. Jadi ketika Bapak Ibu udah dapat short link ini, Bapak Ibu tinggal paste aja di IG atau di postingan manapun, nanti orang-orang tinggal klik itu langsung lari ke WhatsApp Bapak Ibu, orang langsung bisa chatting, langsung bisa nanya, langsung bisa mesen. Nah, lebih enak ya, jadi nggak usah capek-capek ngasih nomor handphone, orang belum tentu nyimpen kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, males itu nyimpen. Aduh, kalau dikasih link cuma tinggal cetek, langsung masuk WhatsApp kita, itu udah mempersingkat banget, jadi prospeknya lebih enak. Kemudian, tandai konsumen agar closing lebih cepat. Jadi, di sini juga enak, mungkin Bapak Ibu setiap hari ketemu banyak orang baru, terus ada orang-orang yang belum sempat ke follow up segala macam gitu ya, karena kesibukan. Nah, kita bisa labeling tuh Bapak Ibu, kita kasih tanda gitu. Tanda warna pink untuk orang-orang yang belum di follow up, tanda warna oranye untuk orang-orang yang di follow up tapi belum closing, misalnya seperti itu. Jadi kita bisa tanda-tandain orang-orang mana yang belum kita eksekusi, belum kita coba untuk prospek gitu ya, kita bisa tanda-tandain nih mana orang-orang mau belanja gitu ya, kita bisa tanda-tandain supaya kerjaan kita lebih enak. Jadi pas kita buka WhatsApp bisnis, oh ya ini si ungu, warna tag ungu yang di prospek masih banyak nih. Jadi kita kerja udah tinggal via WhatsApp doang, tinggal follow up doang, enak, udah disiapin sama WhatsApp. Jadi nggak akan ketuker. Kemudian, tetap profesional, sapa konsumen Anda yang baru saat sibuk. Nah, ini juga nih, kadang-kadang kita kan sehari-hari nggak cek-cek WhatsApp ya Bapak Ibu ya, kita lebih sering ketemu orang gitu, terus kita kadang-kadang lupa nih ada yang ngechat atau apa, nggak dibales, terus orangnya ngambek, nggak bales lagi. Nah, kalau kita pakai WhatsApp Business ini, setidaknya kita memberikan fitur yang namanya away message atau greeting message. Ketika orang ngechat kita, terus kita nggak balas, itu kan rasanya, aduh malas nih, kok rasanya kayak saya ngejar-ngejar dia ya, udah malas, ngambek gitu ya. Tapi kalau kita ada minimal ada away message, ada greeting message ini, ketika kita lagi sibuk, orang itu chat, ada bot chat gitu setidaknya, ada balasan. Halo, selamat pagi, mohon maaf saya lagi belum bisa membalas pesan Anda, nanti saya akan balas pesan Anda segera ya. Setidaknya ketika kita dapat chatting seperti itu, kan kita lebih enak ya, orang-orang yang baru join atau orang yang penasaran, oh at least saya direspon, oh at least nomornya aktif, jadi saya nggak nunggu-nunggu gitu. Jadi ini juga hal sederhana yang bikin orang cenderung lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Jadi nggak ada ngambek-ngambekan lagi ntar kalau nggak dibales karena sibuk. Nah, kemudian ini yang juga yang paling enak gitu. Pertanyaan sama lagi gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang itu aja, kayak misalnya ada harganya nggak? Ini cara joinnya gimana? Ini belinya di mana? Kadang-kadang pertanyaan gitu yang kadang-kadang kita bosen ya jawabnya, tapi mau nggak mau. Nah, kalau di WhatsApp web, WhatsApp bisnis maksud saya, ini udah enak Bapak Ibu bisa bikin template. Nanti template itu tinggal dikasih extension garis miring, terus keyword apa, bisa langsung keluar tuh template apa yang mau Bapak Ibu sampaikan. Misalnya ada orang nanya daftar harga, garis miring daftar harga, langsung keluar tuh daftar harganya. Nanti tinggal diklik enter, langsung bisa dibales deh.
Ini daftar harganya. Jadi Bapak Ibu nggak usah ketik lagi atau Bapak Ibu ketik galeri, scroll mana ya daftar harga ya, itu lama lagi gitu kan. Jadi kita kasih mempersimpel dan mempercepat gitu. Oke, sekian dulu dari saya. Kira-kira materi yang saya bahas malam ini semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan, monggo. Nah, sesi selanjutnya akan diterangkan sama Mbak Turi bagaimana cara bikin Instagram. Nah, oke, saya kembalikan dulu ke Cia. Silakan Cia. Terima kasih Mas Reno atas materinya, membantu sekali ya. Sama. Jadi kalau misalnya bisa saya summary lagi, saya rangkum lagi, jadi Instagram itu sangat berpengaruh ya untuk meningkatkan penjualan, bahkan sampai public figure tadi yang disebutkan, ada banyak banget mulai dari gubernur, artis, semua aktif bermain Instagram. Ya kan, bisa nge-reach banyak orang juga melalui media sosial. Lalu juga untuk mempermudah interaksi dengan konsumen, lebih personal dan lebih mudah, lebih profesional. lebih profesional juga dibanding chat personal ya. Lebih mudah untuk berbagi informasi lewat WhatsApp for Business. Oke. Nah, sebelum saya melanjutkan sesi webinar selanjutnya yang dibawakan oleh Mbak Turi, saya mau membagikan link kuesioner nih Bapak Ibu yang bisa diisi terkait review webinar kami agar lebih baik ke depannya. Oke. Nah, ini dia linknya saya bagikan melalui chat di kolom Zoom. Saya bagikan melalui chat di kolom Zoom. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada banyak pertanyaan yang masuk ini ya. Mungkin sesi Q&A kita bisa 2 jam ini. Nggak apa-apa, biar seru. Nggak apa-apa, seru. Panelis kita masih semangat banget nih, semangat pagi. Oke. Wow, banyak banget pertanyaannya. Nanti akan kita jawab di sesi Q&A ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ini boleh diisi terlebih dahulu. Kuesionernya kita akan berikan waktu sekitar 2 menit. Saya mau mengingatkan lagi, mungkin ada yang tanya ya, ini saya ketinggalan slide-nya tadi apa ya, yang nomor 4 tadi apa ya, yang bisa ditampilkan lagi nggak slide paling pertama? Nah, nanti untuk mendapatkan modul bisa di-download setelah mengisi kuesioner webinar yang saya berikan di kolom chat tadi. Ini banyak juga Bapak Ibu Enterpriser yang penasaran juga nih. Katanya bisa nggak ya dijelasin sekalian langkah dan contoh di HP langsung? Terus gimana ya caranya, saya masih bingung. Tenang aja, setelah ini nanti sesinya akan membahas tentang bagaimana cara mengoperasikan Instagram. Tentang bagaimana cara mengoperasikan Instagram for Business tadi ya. Oh ya, ada Bapak Harja Wisata sudah Lincia. Wah, terima kasih Pak. Modul bisa didapatkan setelah mengisi kuesioner ya, Bapak dan Ibu. Ada link download Google Drive. Di sana bisa di-download materi kita hari ini. Oke, juga dengan Bapak atau Ibu Yusmi sudah saya isi. Terima kasih. Dan juga tadi ada yang tanya ya di YouTube, ini tayang nggak ya nanti? Ya, di YouTube nanti akan ada video webinar kali ini, jadi nanti bisa diakses kembali ya kalau misalnya memang ada yang tertinggal atau tadi ngomongin apa ya gitu. Oke, ada Bapak atau Ibu Ong Sidoarjo Don Kuesioner, terima kasih. Lalu juga ada Bapak ya, Christian Moses Official. Waduh, resmi banget nih Pak. Sudah saya isi ya Kak, terima kasih. Oke, ya dari Ibu Erna Jodik sudah saya isi. Terima kasih Ibu.
Oke, sudah siap ya panelis kita untuk sesi selanjutnya? Sesi selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara mengoperasikan mini workshop bisa langsung dipraktekkan di handphone Bapak dan Ibu. Mungkin akan dibawakan oleh Mbak Turi. Silakan Mbak Turi. Terima kasih Cia. Halo Bapak dan Ibu. Dan seperti biasa, kalau sebelumnya saya mempraktekkan mengenai bagaimana sih kita cara bikin Facebook for business ya. Sebelumnya kali ini mengenai Instagram business. Nah, sebelumnya saya tadi udah menanya nih, kira-kira Bapak dan Ibu udah ada punya akun Instagram atau belum? Atau misalnya ada yang belum, saya belum punya nih Mbak Turi. Saya juga bingung gimana caranya pertama kali bikin Instagram itu seperti apa gitu. Coba saya mau tahu nih Bapak dan Ibu udah punya akun Instagram? Oke. Nah, jadi tadi ada yang bertanya, mungkin karena memang baru sempat ikut webinar kali ini, terus tadi ada yang nanya, ads itu apa sih, gitu kan, terus Facebook for page itu apa, gitu kan. Selain, saya mau bahas sedikit, jadi ads itu sebenarnya seperti kita beriklan melalui media sosial, gitu, yang bisa ads itu sebenarnya ada beberapa medianya, tapi bisa juga jadi Facebook dan Instagram, kita bisa bayar iklan nih, untuk menampilkan produk dan Bapak Ibu, di Instagram dan Facebook. Jadi intinya kalau ads itu iklan yang berbayar kayak gitu. Tadi Mas Reno tadi udah ada slide-nya tuh yang free dan yang berbayar. Nah, yang berbayar itu disebutnya ads gitu. Ads Facebook dan Instagram ads itu iklan berbayar. Terus Facebook page itu apa sih Mbak Turi? Itu Facebook page itu istilahnya kayak mungkin Bapak Ibu udah follow page-nya HDI atau follow page-nya Biskin. Nah, itu adalah Facebook page for business Bapak dan Ibu. Seperti itu tampilannya. Oke, jadi udah ada yang punya, tapi saya belum aktifin. Terus ya oke, jadi saya di sini beranggapan Bapak dan Ibu sudah memiliki akun Instagram ya. Jadi kita mau tahu nih gimana sih caranya bikin Instagram yang tadinya personal account menjadi business account gitu. Terus apa sih kelebihannya kalau misalnya akunnya kita tuh menjadi akun bisnis kayak gitu ya. Jadi saya mau share screen. Ini saya langsung dari handphone. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa siapin handphonenya biar kita belajar bareng-bareng ya, Bapak dan Ibu. Oke. Apa sudah terlihat di layarnya Bapak dan Ibu? Ya. Jadi ini adalah akun Instagram yang baru saya buat beberapa hari yang lalu. Tampilannya masih seperti ini. Ini artinya masih personal. Jadi belum diubah ke Instagram bisnis ya. Jadi ini masih Instagram biasa, Instagram pribadi. Nah, ini gimana sih Mbak Turi caranya untuk mengubah dari Instagram biasa menjadi Instagram bisnis? Nah, itu ada beberapa tahap yang perlu kita kita lakukan dulu nih. Yang pertama kali itu adalah kita harus melengkapi profil kita gitu. Jadi kita mau ngasih tahu orang kita ini siapa sih gitu kan. Jadi kita harus lengkapi dulu nih profilnya atau biodatanya gitu kan. Jadi misalnya saya di sini pakai username-nya Laris dan Manis gitu ya, biar itu kayak doa. Biasanya kan kalau nama itu doa ya Bu. Jadi saya pakai Laris Manis. Jadi di sini saya kasih nama namanya tuh harus nama yang sesuai dengan username atau nama kita pribadi ya gitu. Jadi karena ini untuk tujuannya untuk bisnis, alangkah baiknya ini sama seperti username atau istilahnya ini nama tokonya kita gitu. Tokonya kita tuh apa sih gitu. Nah, di sini saya akan isi sebagai Laris Manis. Oke. Ini tinggal di klik centang, terus website nih. Kalau misalnya Bapak dan Ibu yang udah punya website, boleh dimasukin ke sini. Cuman kayak, oh Mbak Turi saya nggak punya website gitu. Ini boleh dimasukin link Facebook page yang udah Bapak dan Ibu bikin atau Bapak Ibu punya gitu. Jadi ini bisa dimasukin link Facebook page-nya. Terus ini di biodata. Kira-kira kalau saya nih
saat ini saya sedang pakai fotonya produknya Biskin, ya kan ini skincare gitu. Jadi di biodata ini tuh apa sih yang mesti kita cantumin? Ini harus singkat, padat, dan jelas karena kita cuman punya 150 karakter. Jadi ini bisa dijelasin Bapak dan Ibu nih bisnisnya apa sih gitu. Misalnya Bapak Ibu mau menyediakan produk HDI gitu, produk kesehatan, terus misalnya produk kesehatan dan skincare Biskin itu boleh. Jadi ini isinya sesuai dengan apa sih yang Bapak tawarkan untuk konsumen gitu. Ini saya coba isi produk Nah, ini sudah, terus nanti di bawahnya nih ada kayak profile information. Jadi Bapak kira-kira nanti kontaknya kalau misalnya ada alamat email, mau dicantumkan alamat emailnya kemana. Terus kalau misalnya ada nomor handphone atau nomor handphone yang bisa dihubungi, mungkin ini WhatsApp bisnisnya atau sekarang masih belum ada WhatsApp bisnis, WhatsApp pribadinya boleh dicantumkan di sini. Ini saya isi dengan email saya. Jadi kalau misalnya kayak tadi muncul tuh notif-notif, biasanya itu untuk konfirmasi aja sih, benar nggak sih alamat emailnya, terus misalnya benar nggak sih nomor handphonenya, itu di-okein aja sama Bapak dan Ibu. Ini saya klik yang di atas, tanda centang di atas untuk save. Nah, jadi tampilannya seperti ini masih following-nya 0, posting-nya 0, followers-nya 0. Terus kita sekarang mau ngapain aja sih? Jadi ketika kita baru pertama kali bikin, setidaknya kita siapkan 3 konten gitu, sesuai dengan peraturannya Instagram, setidaknya ketika kita baru membuat Instagram, ada 3 konten yang kita posting. Jadi ini saya coba posting, biar nanti kita bahas lagi tentang kayak tadi Mas Reno udah jelasin hashtag-nya, terus bisa koneksi ke Facebook, itu nanti. Nah, jadi saya mau coba bikin postingan. Nih. Jadi, nah ini, saya mau posting produk ini, produk Biskin satu ini, anti akne yang baru. Nah, Bapak dan Ibu udah coba? Oke, jadi saya mau posting foto ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kayak fotonya misalnya dari handphone gitu ya, nggak secerah ini. Itu sebenarnya Instagram juga menyediakan fitur untuk filternya gitu. Filternya apa sih? Untuk mempercantik atau mengubah warna dari si gambar gitu. Jadi misalnya saya pilih yang ini, nah itu kan berubah. Nah ini juga bisa dipilih nih, tapi karena mungkin ini sesuai aja gimana biar produknya lebih terlihat ya, jangan sampai filternya malah ganggu gitu, orang nggak bisa fokus produknya. Tapi untuk mempercantik sebenarnya dari Instagram sendiri juga sudah menyediakan gitu. Dan ini saya next. Nah, tampilannya seperti ini, mungkin Bapak dan Ibu juga udah familiar dengan tampilannya seperti ini. Terus caption, nah ini dia nih, kadang-kadang saya bingung Mbak Turi, kalau misalnya mau posting itu, saya nulis caption-nya apa ya, gitu kan. Nah, sebenarnya caption-nya itu boleh, kita harus menuliskan manfaat si produk, gitu. Jadi kita harus kasih tahu, karena kita kan berjualan, jadi pastinya ketika kita menawarkan suatu produk ke konsumen, pasti konsumen mikir kayak, "Kalau saya beli produk ini manfaatnya buat saya apa ya?" Gitu. Jadi kayak, "Saya mengeluarkan uang untuk membeli produk ini, manfaatnya apa?" Gitu. "Apakah ini cocok untuk saya?" Atau misalnya, "Baik untuk saya dan keluarga saya," atau seperti apa. Jadi, di caption itu boleh dijelaskan manfaatnya, selain misalnya Bapak dan Ibu menulis sesuatu yang umum. Misalnya ini saya ini produk jerawat ya kan, produk Biskin anti acne spot treatment. Ini untuk menghilangkan jerawat gitu. Jadi di awal misalnya saya tulis buat Anda yang suka, yang sering atau yang punya masalah jerawat,
gitu. Jadi caption itu biasanya adalah ketika Bapak menawarkan solusi gitu. Jadi misalnya diawali misalnya secara umum pasti setiap orang pernah memiliki jerawat gitu. Jadi kira-kira produk yang kita tawarkan itu memberikan solusi seperti apa gitu. Jadi ini misalnya buat Anda yang mempunyai masalah jerawat dan komedo, Skin hadir dengan produk terbaru anti akne. Trisi Spot Treatment. Nah, oke. Jadi, Mbak Turi, kira-kira caption itu tuh yang ideal tuh berapa sih panjangnya gitu? Terus kalau kebanyakan kira-kira bakal dibaca nggak ya? Karena kalau di Instagram kan kalau kebanyakan itu akan kayak see more gitu kan. Nah, itu biasanya lebih baik itu antara 2 sampai 3 paragraf. Paragrafnya juga nggak sampai harus yang berkalimat-kalimat, enggak, tapi yang penting isinya tuh singkat, padat dan jelas. Istilahnya kita menawarkan solusi atas masalah yang kira-kira dialami oleh konsumennya kita. Nah, sekarang setelah udah menulis caption, kita beralih ke hashtag. Hashtag itu apa sih tadi, Mbak Turi? Tadi sempat baca. Hashtag itu seperti apa? Nah, ini hashtag ini biasanya yang diawali tanda pagar di depannya. Nah, biasanya saya ini menuliskan semuanya yang relate dengan postingan saya. Misalnya Biskin, ini kan nama produknya gitu ya. Nama brandnya. Ini saya tulis Biskin. Lalu saya juga tulis hashtag baru, itu nama produknya. Biskin anti akne. Lalu saya juga tambahin lagi anti akne. Ini karena ini general ya, jadi bukan hanya Biskin aja, tapi mungkin orang akan langsung cari hashtag dengan kata anti akne gitu, karena mereka mencari obat atau produk yang bisa menghilangkan jerawat. Terus karena anti akne ini bisa dibilang bahasa asing, jadi saya tambahkan satu lagi jerawat gitu. Jadi hashtag itu bisa digunakan 30 maksimal, kita bisa menggunakan 30 hashtag dalam satu postingan itu maksimal. Tapi juga kalau berlebihan nggak baik karena nanti isinya caption-nya kita hashtag semua, terus kalau kebanyakan juga takutnya nggak relate gitu dengan apa produk yang kita posting. Jadi tadi seperti yang Mas Reno sudah sampaikan, maksimal setidaknya kita 6 postingan. 6 hashtag dalam satu postingan. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu yang pemilik CSD, ini bisa add location, misalnya add location of store-nya atau stokisnya, senternya atau deponya, ini bisa dicantumkan. Lalu, nah untuk yang kemarin belajar Facebook page, saya sempat mention kalau misalnya Instagram dan Facebook ini bisa diintegrasi, bisa dikoneksikan gitu. Jadi kalau misalnya kita udah mengkoneksikan antara Facebook dan Instagram, itu juga postingan ini juga kita bisa posting di Facebook. Jadi kita tinggal klik tombol ini, dan ketika kita pencet share, ini nanti otomatis postingan ini akan terposting di Instagram dan Facebook. Jadi menghemat waktu Bapak dan Ibu gitu ya. Satu konten bisa diposting di 2 sosial media. Jadi ini saya share. Nah, ini sudah saya posting. Jadi seperti ini postingannya. Terus tadi Mas Reno juga ngebahas story. Story itu seperti apa sih bentuknya? Ini story, ini kita pencet bagian ini ada foto icon. Nah, ini dia. Ini kelihatan muka saya jadinya ya, Bapak dan Ibu. Lebih bagus di handphone ya? Iya, handphone punya filter yang bisa bikin cantik ya. Makanya Instagram story-nya sering dipakai untuk mempercantik. Jadi ini
tampilan story seperti ini. Jadi nggak usah takut Bapak dan Ibu kayak saya bingung Mbak Turi gimana ya kontennya gitu. Setiap hari saya harus mikirin konten buat sosial media. Belum saya mungkin punya janji mau ketemu sama orang kayak gitu kan, terus mau mengurusi hal-hal yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya story ini kita bisa foto langsung gitu ya dari sini. Semudah misalnya kita foto, jadi itu ya bisa langsung di-share. Tapi nggak mungkin kita misalnya share-nya seperti ini aja. Jadi Instagram sendiri juga punya fitur-fitur untuk mempercantik postingannya. Jadi coba bisa dilihat ada jam, terus ada GIF. Ini bisa mempercantik postingan Bapak dan Ibu. Nah, seperti yang ini kayak gini bisa dipilih, tapi juga harus sesuai ya dengan produk gitu atau konten yang mau diposting. Terus misalnya support small business bisa dikasih karena sekarang Instagram dan Facebook tahu gitu ya kondisinya sedang pandemi gitu, banyak industri apalagi khususnya usaha menengah ke bawah itu sedang mengalami istilahnya sedang tidak stabil gitu. Jadi mereka banyak istilahnya supportnya dengan kasih satu hashtag nih support small business. Jadi nanti ini biasanya akan muncul gitu di explore orang-orang gitu ya. Ini untuk salah satu bentuk dukungan dari Instagram dan Facebook. Jadi bisa langsung misalnya pakai kalau mau misalnya mau tulis kayak kalau mau tahu lebih lanjut tentang produknya langsung DM aja, ini kita pakai yang DM. Terus kalau misalnya mau engagement gitu ya, meningkatkan interaksi dengan followers gitu kan, itu bisa pakai yang quiz. Ini pokoknya banyak fiturnya yang bisa digunakan. Terus juga kita bisa nulis-nulis. Nih misalnya ini juga bisa tulis-tulis tuh ya. Jadi juga menyediakan banyak tipe hurufnya. Jadi ini bisa juga dipakai oleh Bapak dan Ibu. Terus mau nanti bisa juga. Nah, setelah jadi ini tinggal di-share aja. Di bawah ini ada tombol nih your story ini, nanti tinggal di-share, udah. Jadi nanti ke posting gitu ya. Ke posting. Ini saya klik aja posting. Nah, jadi nanti akan ada tanda kalau Bapak dan Ibu sudah posting gitu. Ini salah satu fitur yang bisa Bapak dan Ibu gunakan di Instagram gitu ya, agar Bapak dan Ibu tetap terus berinteraksi dengan followers, dengan audiens gitu ya. Kalau lagi nggak posting di feed, bisa juga di story gitu. Jadi orang-orang tahu keberadaan gitu ya sebenarnya. Jadi kayak nggak tiba-tiba ngilang gitu kan, tiba-tiba kayak 3 hari gitu nggak posting apa-apa. Jadi kayak orang-orang nggak tahu kalau misalnya, oh ada akunnya si Bapak ini loh gitu, atau ada akun bisnis ini loh gitu. Nah, udah kita posting segala macam. Nah, sekarang kita caranya ngubah dari Instagram, ini masih personal nih Bapak dan Ibu. Masih personal. Dan gimana sih caranya kita ngubah ke Instagram bisnis? Ini di sebelah sini ada tanda 3. Kita klik. Oke. Kita klik setting. Kita pilih account. Ya. Di bawah nggak ada. Nah, biasanya di account, tapi ternyata sekarang ada di depan Bapak dan Ibu. Sudah disiapin. Switch to professional account. Jadi memang si Instagram kayak mendorong ya orang-orang yang mempunyai bisnis untuk mempunyai Instagram bisnis. Jadi ini tinggal diklik aja, switch to professional account. Ini terus aja continue dan continue. Nah, nanti ini dipilih kategorinya, kategori bisnis dari Bapak dan Ibu. Jadi mungkin yang relate gitu ya, yang masih relate dengan kita, mungkin ada entrepreneur dan health and beauty, karena produk yang kita jual adalah produk kesehatan dan produk kecantikan. Misalnya kalau Biskin itu boleh dipilih yang health and beauty, atau misalnya entrepreneur karena kita mandiri gitu kan ya. Misalnya saya mau pilih yang health and beauty. Ini kita langsung next. Nah, kita pilih bisnis. Nah, ini tadi alamat dan nomor telepon dan alamat bisnisnya kalau misalnya Bapak dan Ibu punya offline gitu, offline store seperti CSD. Oke, Mbak Turi, ini ada dari Bapak atau Ibu Ubay kata terlalu cepat, Mbak. Bisa diulang, Mbak? Mungkin. Boleh. Jadi ini kita selesaiin dulu ya. Jadi ini
saya selesaiin part kita mengubah dari dari personal ke bisnisnya dulu ya. Nah, ini tadi yang koneksi to Facebook ini. Koneksi to Facebook, ini tadi yang saya bilang kalau misalnya kita bisa koneksikan Facebook page yang udah kita punya dengan Instagram, gitu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu Bapak tinggal klik, nanti akan muncul pilihan. Oh, something wrong. Oke. Kita nggak konekin dulu deh. Udah, ini udah selesai. Udah, ini sebenarnya udah selesai. Oke, untuk Bapak Ubay, mungkin tadi saya kecepatan, mohon maaf ya kalau misalnya terlalu cepat pembahasannya. Oh, yang Instastory, oke. Yang Instastory ya. Jadi Instastory ini bisa ditemukan di home. Nah, ini. Jadi ini tadi udah apa namanya? Udah saya bikin satu story ya. Ini juga bisa bikin lagi. Kalau misalnya mau bikin story lagi gimana Mbak Turi? Ini tinggal klik yang simbol ini icon kamera di Instagram. Nah, ini udah ke story lagi. Nah, jadi story-nya juga ada macam-macam gitu. Ada bumerang. Ini bisa dipilih sebenarnya. Atau misalnya mau story biasa aja. Ya. Jadi story ini bisa misalnya Bapak Ibu mau foto produk misalnya. Produk kita kan banyak juga misalnya yang pakai tangan, terus misalnya produknya diliatin gitu kan, atau misalnya produknya cuma diberdiriin, terus difoto pakai handphone gitu kan. Itu istilahnya sangat memudahkan Bapak dan Ibu untuk mempromosikan produk-produk yang Bapak dan Ibu punya gitu ya misalnya. Jadi ini misalnya saya coba lagi ya. Ini tinggal saya foto dari sini. Nah, ini udah jadi fotonya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu dirasa kayak, oh kayaknya saya mau nambahin teks deh, biar orang kayak menghubungi kemana, terus misalnya kalau misalnya Bapak Ibu mungkin ada pernah kayak, oh swipe up gitu ya, swipe up. Tapi sayangnya swipe up itu bisa ada kalau misalnya followers Instagramnya udah di atas 10.000. Kalau followersnya 10.000 itu baru bisa ada fitur swipe up ya. Dan hanya untuk akun Instagram bisnis yang punya followers di atas 10.000 itu baru nanti fitur swipe up-nya bisa muncul. Kalau misalnya yang baru gini biasanya belum ada. Jadi misalnya kayak di foto ini saya mau nambahin informasi, gitu terus kayak bisa diketik gitu ya tulisan misalnya misalnya info lebih lanjut hubungi siapa. Tuh, jadi ini bisa terus bisa dilihat juga ini bermacam-macam apa namanya jenis hurufnya disesuaikan aja seperti kayak Bapak Ibu maunya yang mana gitu ya. Jadi ini juga bisa satu foto itu bisa ditambahin kata-katanya sesuai kebutuhan dari Bapak dan Ibu. Apakah mau menuliskan nomor handphone misalnya atau misalnya mau menulis manfaat produk yang difoto kayak gitu itu bisa. Tapi jangan sampai teksnya menutupi produk ya Bapak Ibu. Jadi memang lagi-lagi harus singkat, padat dan jelas gitu. Setelah ini misalnya Bapak Ibu ngerasa oh ini udah cukup Instastory-nya langsung diposting aja. Nah, oke. Ini udah selesai tentang story-nya. Nah, tadi kita udah ganti akun dari personal ke bisnis. Nah, Bapak dan Ibu udah ada yang ganti dari personal ke bisnis. Oke, jadi kira-kira keuntungannya punya akun Instagram bisnis ini kayak gimana sih gitu. Nah, tadi ketika awal banget kita buka Instagram itu cuma ada edit profile gitu, tapi sekarang ada tambah nih, ada promotion, terus ada insight. Insight ini udah sering banget gitu ya, sering banget disebutin gitu dari beberapa webinar yang lalu, kalau misalnya ini berguna untuk kita nanti mengevaluasi gitu ya, mengevaluasi performance dari akun Instagram-nya kita. Promotion ini tempat kita bikin ads gitu ya, bikin ads secara mudah langsung di
Instagram-nya. Jadi insight ini tuh seperti apa sih Mbak Tri tampilannya? Nah, ini sebenarnya tampilannya seperti ini. Cuman karena ini kan baru banget dibikin gitu, jadi belum ada data-datanya. Nah, balik lagi nih, ada kata-kata reach sama impression. Ayo, Bapak dan Ibu masih ingat nggak reach sama impression itu apa? Terus kayak apa sih fungsinya reach dan impression ini, angka ini tuh apa artinya gitu. Karena balik lagi setiap angka data itu pasti punya pengertiannya masing-masing gitu ya. Ayo Bapak Ibu, saya mau tanya, Bapak Ibu masih ingat nggak reach sama impression itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya, Bapak Ibu Udah mulai Udah mabok mulai ya. lupa nih ya. Udah mulai lupa ya. Antara lupa atau mabok. Atau udah mulai ngantuk, Bapak Ibu, ayo bangun, ayo bangun. Ayo semangat, kita belajar bareng-bareng ya. Oh, benar, Benar, mabok. Reach yang mengunjungi akun kita ya Kak, hampir benar. Bapak Christian, maksudnya itu hampir benar. Reach itu mengunjungi akun kita ya gitu. Jadi kalau misalnya di reach yang melihat post kita ya, oke, ini kebalik nih kayaknya nih. Ya. Reach yang melihat ya post reach benar, hampir benar. Pinter. Masih bangun ya berarti ya. Nah, ini ada kalau misalnya di sini karena saya udah bikin beberapa hari dan kemarin juga udah coba-coba posting. Jadi di sini ada angkanya nih, 4 akun reach from dari tanggal 2 sampai tanggal 8. Nah, artinya ini ada 4 account yang berhasil terjangkau oleh postingan saya. Ya, jadi benar. Jadi reach itu artinya adalah berapa orang yang melihat postingan saya. Oke, kalau impression adalah berapa kali konten itu dilihat. Nah, kalau misalnya nih, saya angkanya sama nih Mbak Turi, reach-nya 4, impression-nya 4, itu artinya apa? Berarti saya bisa menjangkau 4 orang yang 4 kali melihat konten saya. Jadi masing-masing orang nih melihat sekali konten saya. Gitu. Jadi biasanya impression ini angkanya lebih besar karena kalau reach itu kan orang ya, jadi dihitung. Jadi misalnya nih saya sebagai user, audience gitu melihat postingan 4 kali. Jadi reach-nya itu dihitung 1, impression-nya dihitung berapa? Ayo, dihitung berapa? Dihitung 4, karena kan berapa kali konten itu dilihat ya. Kalau reach itu lebih ke usernya yang berapa, akunnya berapa gitu. Nah, jadi kira-kira reach sama impression ini tuh apa sih artinya Mbak Turi buat posting konten kita gitu. Jadi kayak misalnya nih, saya nih nggak punya followers, ya kan? Followers saya masih 0. Terus saya juga nggak following siapa-siapa, tapi saya bisa nge-reach 4 account gitu. Ya kan? Berarti konten saya sudah berhasil menjangkau 4 orang. Meskipun saya nggak follow siapa-siapa dan akun saya juga belum di-follow yang ini ya, berarti artinya postingan saya ini muncul di explore ya. Itu bisa dari hashtag gitu ya, atau bisa dari kira-kira orang-orang yang melihat sejenis, misalnya tadi health and beauty gitu ya. Kan sekarang banyak nih orang-orang yang suka dengan skincare kayak gitu ya, atau misalnya dengan produk-produk mungkin yang cari hashtag tadi jerawat, anti acne gitu. Jadi si Instagram merekomendasikan postingan saya di-explore orang-orang gitu. Jadi misalnya kayak saya punya follower 10, tapi saya bisa nge-reach account-nya 20. Berarti kan ada lebih dari 10 orang yang bukan follower saya, tapi melihat konten saya kan gitu. Jadi artinya hashtag yang digunakan sudah benar, terus caption-nya juga sudah benar, dan visual produknya itu menarik. Gitu. Jadi kalau misalnya jangan sampai nih ya Bapak dan Ibu, reach-nya atau impression-nya ini di bawah angka followers-nya kita. Jadi misalnya follower saya 10, tapi reach saya cuma 4. Berarti kan gagal ya, bahkan follower saya sendiri saya nggak kejangkau, ya kan? Gitu. Artinya, ini beneran nggak sih yang follow saya ini beneran akun beneran atau misalnya cuma akun apa ya, akun bodong?
gitu ya, akun bodong, akun bohong-bohongan gitu. Ya itu jadi pentingnya itu adalah untuk mengukur apakah yang kita sudah lakukan mengenai visual, mengenai caption, mengenai hashtag, itu sudah benar atau belum, gitu. Jadi meskipun tadi saya bilang hashtag itu bisa 30 maksimal kita pakai dalam satu postingan, tapi jangan dipakai semuanya, jangan nanti lama-lama malah ngaco. Tadi yang tadinya udah relate misalnya jerawat, terus apa namanya, anti akne, terus misalnya mungkin kalau misalnya hashtag-nya obat jerawat, itu masih relate ya, tapi saya ngelenceng kayak hashtag-nya tiba-tiba kayak foto kekinian, viral, kan nggak nyambung kan gitu. Itu malah merusak, jadi merusak kesempatan konten kita untuk menjangkau lebih banyak orang, untuk kesempatan konten kita dilihat oleh banyak orang gitu. Nah, di sebelah sini ada audiens. Nah, sayangnya saya nggak punya followers kan, saya nggak punya followers, jadi saya belum bisa tahu nih kira-kira audiens saya seperti apa, lebih banyak perempuan kah, meski banyak laki-laki kah, terus jam-jam yang terbaik gitu kan. Nanti saya kasih lihat gimana tampilannya. Terus tadi ada yang lihat, Mbak Turi, tanda insight-nya tuh di gimana ya? Nah, insight ini ada di awal, ada edit profile, promotion, jadi ada di apa namanya, di halaman apa ya, ini home-nya atau misalnya di profile-nya ya, halaman profile Bapak dan Ibu akunnya, ini ada insight, ini tinggal diklik aja. Nah, nanti akan muncul. Nah, gimana caranya memunculkan insight ini? Itu tadi, Bapak dan Ibu harus mengubah dari akun personal ke akun bisnis. Karena hanya akun Instagram bisnis yang bisa punya insight, gitu. Ya. Jadi emang cuman akun bisnis aja. Nah, itu salah satu kelebihannya nih, tadi juga udah jelasin sama Mas Reno, kalau misalnya pakai akun bisnis itu pasti punya insight. Begitupun dengan Facebook page. Kalau kita punya Facebook page for bisnis, itu nanti kita disediakan insight untuk mengevaluasi. Oke, jadi mungkin nanti yang kelewat, nanti kita ini di Q&A ya. Kalau yang kelewat nanti kita ulang lagi di Q&A. Nah, jadi saya tadi mau kasih lihat gimana sih kira-kira data audiens ya. Ini juga penting buat Bapak dan Ibu. Nah, ini. Jadi saya mau share ini. Ini dia. Ini akun audiens. Tadi karena tadi saya followersnya masih sedikit banget, jadi nggak muncul. Nah, di audiens ini kita bisa dapat data ini. Jadi kira-kira followersnya kita tuh lebih banyak perempuan ataukah laki-laki gitu kan. Terus misalnya di bawah followers ini nih ada Jumat, ada jam-jam. Ini artinya apa sih Mbak Turi? Ini adalah artinya di jam-jam inilah followers kita online. Jadi ketika kita mau posting konten, sebaiknya kita posting di jam-jam atau di mana followers kita online biar performance kontennya bagus. Jadi kan kalau lagi pada online ketika posting langsung muncul tuh di timeline-nya mereka kan. Jadi ini juga bisa salah satu jadi masukan gitu kapan kira-kira kita tepatnya memposting konten kayak gitu. Di sini juga ada umur, kira-kira followers-nya tuh kebanyakan umur berapa sih gitu. Biasanya kalau Instagram dimainin antara 25 tahun sampai 44 tahun gitu, itu yang paling banyak ininya ya, paling banyak penggunanya. Jadi ini semua bisa Bapak analisa kira-kira konten seperti apa yang apa namanya, yang cocok untuk audiensnya Bapak dan Ibu, kayak gitu ya. Terus kalau misalnya, kalau misalnya dari umur, kira-kira bahasanya seperti apa, terus tadi jam-jam berapa yang istilahnya followers-nya banyak online untuk posting konten, gitu. Nah, satu lagi saya mau jelasin, konten. Nah, ini dia, konten ini, anggaplah ini udah ada 6 konten nih, 1 Nah, ini konten. Nah, ini adalah rincian ya, rincian dari setiap postingan ini kayak ada 12.000 impression, ada 31 impression. Nah, ini juga bisa jadi acuan Bapak dan Ibu kira-kira konten seperti apa yang disukai oleh audiensnya Bapak gitu. Kok bisa ada satu konten yang impressionnya cuma 12.000, ada yang 31.000 gitu. Jadi kayak ini bisa jadi acuan untuk Bapak dan Ibu kira-kira konten apa yang disukai oleh audiensnya Bapak dan Ibu. Jadi nanti ke depannya bisa bikin konten-konten yang
serupa atau sejenis gitu agar engagement-nya atau performance dari Instagram-nya itu lebih menaik lagi dan itu juga akan berpengaruh kepada jumlah followers, kenaikan jumlah followers gitu. Oke, kayaknya saya udah banyak jelasin, terus mungkin Bapak dan Ibu udah pusing ya kan, udah pusing gitu ya. Daripada makin pusing mendingan kita langsung mungkin masuk ke Q&A aja gitu ya, biar kita langsung berinteraksi aja, kira-kira Bapak dan Ibu pusingnya di bagian mana. Nah, untuk itu saya terima kasih atas kesempatannya dan saya kembalikan ke Cia. Oke, terima kasih Mbak Turi. Waduh, tadi banyak banget nih kayak chat deras gitu ya. Banyak yang bilang, aduh saya pusing gitu. Saya ketinggalan. Ini tadi ada tamu gitu kan. Ada banyak banget kondisi-kondisi yang mungkin mengakibatkan komunikasi kita kurang ini nih kayaknya. Kurang maksimal. Oke, kita maksimalin langsung di sesi Q&A kali ini nih Bapak Ibu. Boleh langsung bertanya. Dari tadi sudah saya ingatkan di kolom chat ya. Untuk yang mau bertanya silahkan di kolom Q&A. Di situ ada kolom Q&A, ada kolom chat. Tapi lebih baik di kolom Q&A. Nanti akan kita jawab satu-satu pertanyaannya nih. Semoga waktunya cukup ya Bapak Ibu. Oke. Jadi yang pertama saya bacakan dari Ibu Irma DH, katanya bagaimana tips untuk membuat katalog di WA Bisnis untuk produk B? Karena saya sudah coba tapi belum berhasil, terbacanya sebagai obat. Terima kasih. Nah, boleh mungkin Mbak Turi yang bantu jawab? Ya, apa? Terus Atau beri tambahan boleh. Boleh. Oke, jadi ya ini sebenarnya kendala ini udah banyak ya Bapak Ibu, banyak member-member kita yang juga nyoba untuk masuk ke katalognya di WhatsApp. Jadi ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Cuma memang kita belum nemu gap-nya ini di mana, apakah dari kategorinya ataukah ada dari gap manakah yang kira-kira kenapa nggak di-approve sama WhatsApp ya. Jadi memang WhatsApp ini masih approve semua konten yang kita masukkan ke WhatsApp bisnis. Jadi semua based on approval WhatsApp. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah pernah nyoba terus di decline, jangan nyoba sering-sering, takutnya nanti diblok sama WhatsApp. Ada kejadian baru advertiser kita waktu lagi training nyoba masang si produk ini di di WhatsApp bisnis maksud saya, akhirnya WhatsApp bisnisnya diblokir sama WhatsApp karena dianggap spamming gitu ya. Jadi memang harus nyoba dulu sekali, kalau misalnya gagal, kasih waktu gap dulu, mungkin 2 minggu, atau sebulan kemudian kita coba lagi dengan trik-trik yang beda, jangan sama cara yang kemarin, karena saya masih belum nemuin gap-nya di mana, untuk supaya produk kita bisa di-approve di situ, gitu. Mungkin Mbak Turi ada tambahan? Ya, jadi perlu diingat nih antara WhatsApp, Facebook dan Instagram ini berbeda. Kalau misalnya Facebook dan Instagram, kita bebas upload konten apa aja karena memang kategorinya adalah media sosial. Kita bebas unggah produk apa aja yang kita jual. Nah, tapi WhatsApp ini kan adalah messenger ya, meskipun ini WhatsApp bisnis, artinya lebih personal gitu kan. Jadi mungkin beberapa orang yang kenapa misalnya ada bilang, Kak, kalau bisnis MLM ini di-blok, di-ban sama WhatsApp, nggak boleh gitu. Mungkin karena itu di-report oleh pengguna WhatsApp-nya, karena WhatsApp itu tetap aja adalah sarana kita berhubungan secara personal ya, nggak kayak media sosial biasa. Kita bisa bebas upload apa aja, interaksinya juga lebih luas gitu ya. Jadi sebenarnya perlu diperhatikan juga kalau WhatsApp ini tetap aja meskipun bisnis adalah lebih personal gitu. Jadinya mungkin si WhatsApp emang akan lebih melindungi privacy si pengguna WhatsApp. Jadi kalau misalnya kita terlalu spamming, terus misalnya si WhatsApp-nya mungkin membaca, oh ini sepertinya produk-produk yang kesehatan, terus misalnya dengan klaim yang overclaim misalnya gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi memang pertimbangannya balik lagi ke WhatsApp-nya, kita juga nggak tahu kriteria apa yang istilahnya yang pakemnya gitu ya. Tapi kalau misalnya mungkin di industri-industri lain misalnya kayak fashion, terus misalnya kayak furniture, itu mungkin akan lebih gampang di-approve dibanding dengan produk kesehatan. Karena produk kesehatan ini kan ya namanya juga produk kesehatan gitu ya, menyangkut kesehatan banyak orang. WhatsApp juga itu tadi karena personalnya tadi nggak bisa sembarangan gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu udah coba upload katalog di WhatsApp bisnis tapi nggak berhasil,
nggak apa-apa, jangan dipaksain, itu bisa dialihkan misalnya, upload produknya di Instagram gitu. Jadi misalnya nanti bisa diarahkan ke dari, "Bapak dan Ibu saya mau lihat dong produk-produknya apa aja," misalnya ada yang customer yang bilang gitu, nanti bisa diarahkan ke, Instagram gitu, "Oh bisa lihat selengkapnya di Instagram saya," gitu. Jadi itu untuk menghindari WhatsApp bisnisnya Bapak di-blok, terus misalnya udah coba berkali-kali nggak bisa gitu ya, itu mendingan dialihkan aja gitu ke Instagram, kayak gitu sih, itu tambahan dari saya. Terima kasih jawabannya Mas Reno dan Mbak Turki. Jadi saya juga menerima banyak feedback nih. Katanya ada yang saya pusing terus saya ketinggalan. Jangan khawatir Bapak Ibu Enterpriser. Jika ada yang tertinggal, nanti webinar ini akan ditayangkan kembali di channel YouTube kita di HDI Indonesia. Nanti bisa dicek setelah selesai webinar ya, Bapak Ibu bisa dibuka kapan aja. Oke, juga untuk presentasi materinya bisa didapatkan setelah mengisi kuesioner ya. Jadi di si kuesionernya nanti di page terakhir setelah sukses akan ada link Google Drive. Di sana bisa di-download materi presentasi hari ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Jeffrey Alman, katanya untuk Kak Turi nih, kalau bedanya dari home dan dari profile di Insight itu apa sih? Oke, bisa dibantu jawab Mbak Turi? Tadi dari home, terus profile. Ya, bedanya kalau dilihat konten kita dari home sama di profile tuh di Insight seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya di home sekarang kan juga Facebook nyembunyiin jumlah likes gitu ya. Jadi sebenarnya dari kalau bisnis itu udah bisa langsung dilihat, cuman di Insight itu lebih lengkapnya kayak rangkumannya lah gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lihat konten satu-satu gitu ya, insight-nya seperti apa, tapi di Insight ini kita bisa dapetin rangkumannya gitu, performance-nya misalnya kira-kira konten selama seminggu ini kayak gimana sih, udah bagus atau belum, angka-angka reach-nya gitu, jadi lebih lengkap aja gitu. Jadi lebih lengkap dan Bapak Ibu nggak usah buka konten satu-satu di home gitu ya untuk lihat angka-angkanya. Jadi langsung di Insight ini udah dikasih, rangkumannya gitu, lebih lengkap, kayak gitu sih. Itu mungkin bedanya itu aja sih, Bapak. Bapak siapa tadi? Saya lupa. Oke, terima kasih Mbak Turi. Pertanyaan selanjutnya, ini kita nggak perlu lama-lama ya. Langsung aja nih untuk Mbak Turi dan Mas Reno, boleh dijawab. Mau tanya, di WhatsApp bisnis tidak bisakah memakai nomor WhatsApp yang sama dengan WhatsApp yang biasa kita gunakan? Boleh dibantu jawab, silakan. Oke. Oh iya, jadi bisa sebenarnya, pakai nomor yang lama. Kalau misalnya sekarang nih Bapak dan Ibu pakainya WhatsApp yang biasa ya, belum WhatsApp bisnis, terus baru mau beralih ke WhatsApp bisnis, itu bisa pakai nomor yang lama asal disimpan dulu datanya atau di-backup dulu datanya. Jadi nanti ketika pindah ke WhatsApp bisnis, itu datanya masih ada. Gitu, itu bisa sih diintegrasikan. Kalau misalnya sekarang mau memutuskan untuk, "Oh saya mulai sekarang mau pisah deh yang personal sama ini mau pakai nomor baru," juga boleh gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai nomor yang lama, itu boleh, tapi, jangan lupa disimpan dulu data-datanya biar nanti ketika pindah ke WhatsApp bisnis, itu datanya nggak hilang, nomor-nomornya atau misalnya chat-chat-nya yang udah ada, itu nggak hilang, gitu. Ya, paling saya tambahkan, kalau Bapak Ibu mau pindah dari WhatsApp biasa ke WhatsApp bisnis, nanti di WhatsApp itu ada menu backup. Jadi Bapak Ibu bisa ke menu garis 3 titik yang di atas, pojok kanan atas ya biasanya. Itu ntar pilih settings, kemudian ada backup, Bapak Ibu backup locally. Jadi Bapak Ibu backup di handphone dulu. Nanti ada proses tuh nge-backup, mungkin agak sedikit lama, tapi ketika selesai backup, Bapak Ibu tinggal install aja dari Play Store atau App Store, WhatsApp Business, nanti dia otomatis, dia akan ngedetect di situ. Apakah Anda ingin membackup data dari yang lama atau dari ponsel ini, nanti Bapak Ibu klik iya aja, nanti otomatis integrate gitu. Ya, Bapak Ibu, itu dia jawaban yang dibantu oleh Mbak Turi dan Mas Reno. Terima kasih. Oke, sekali lagi saya ingatkan ya Bapak Ibu, mungkin kalau chat terlalu ramai, terlalu deras, jadi mungkin tidak saya sempat notice, mohon maaf. Bisa di kolom Q&A untuk Bapak Ibu Enterpriser yang mau bertanya, ada nama, ID Enterprisernya jika ada, dan pertanyaan ditujukan ke siapa. Ini berlaku juga untuk di YouTube ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari YouTube nih. Saya notice dari pemilik akun. Oke.
Yulia Tri Rahayu katanya, saya buka WA bisnis, tapi muncul disuruh melengkapi waktu buka. Sudah saya kasih, tapi kembali lagi muncul, katanya kurang nomor kontak. Waduh, ini lebih ke teknis ya sepertinya. Mungkin bisa dibantu Mbak Turi atau Mas Reno? Mbak Turi dulu ya. Silakan. Jadi itu memang tadi balik lagi ya ke personalnya tadi. Kalau WhatsApp ini memang apapun gitu ya, konten atau informasi yang kita masukkan ke WhatsApp bisnis itu perlu approval dari si WhatsApp. Terus misalnya kayak susah kok ini udah dimasukin misalnya tanggal berdirinya gitu ya, tanggal berdiri tokonya udah dimasukin ternyata nomor kontaknya masih salah gitu ya. Itu sebenarnya secara teknis kita juga nggak bisa mengatasi. Misalnya mungkin bisa diganti nomor kontaknya atau misalnya nomor kontaknya mungkin diganti dengan nomor yang lain kalau misalnya ada. Kalau misalnya nggak ada, ya itu sebenarnya secara teknis kita juga nggak bisa kasih jawaban yang pasti karena memang konten-konten yang itu sebenarnya approval-nya dari WhatsApp gitu, dan kita juga belum tahu gimana kriterianya WhatsApp sampai akhirnya approve gitu ya, approve konten yang kita masukkan ke WhatsApp bisnis kayak gitu. Mas Reno mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup. Oke. Nah, ini juga ada banyak yang nanya nih, katanya kalau untuk download WhatsApp for Business itu di mana sih? Saya bantu jawab ya. Ada di App Store untuk iPhone, pengguna iPhone, dan juga ada di Play Store untuk Android. Nanti nama aplikasinya adalah WhatsApp for Business ya, Bapak dan Ibu bisa langsung dicek aja. Dan tadi yang mungkin masih bingung nih setelah diberikan cara-caranya tadi untuk membuat Instagram bisnis seperti apa dijelaskan, nanti bisa kembali dilihat di channel YouTube kita HDI Indonesia ya, di sesi kedua kita tadi. Oke, Bapak dan Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah dari Novita. Pertanyaan adalah, misal sudah pasang iklan berbayar di Instagram nih, di insight-nya impresinya udah tinggi, tapi yang follow kok nggak ada ya? Apa mungkin promosinya kurang menarik atau bagaimana? Boleh bantu jawab? Silakan. Iya, jadi ini balik lagi ke audiensnya ya. Jadi misalnya di Instagram kita baru posting 3 konten, terus kita udah langsung pasang ads gitu kan. Jadi sebenarnya keputusan memfollow Instagram ini kan balik lagi ke audiensnya ya. Karena untuk ads sendiri di Instagram nggak ada promote Instagram untuk follow gitu, nggak ada. Kalau misalnya di mungkin Facebook page masih ada, tapi di Instagram nggak ada. Jadi keputusan untuk memfollow ini balik lagi ke audiensnya. Terus kira-kira kalau karena memang karena ads ini berbayar, otomatis impression-nya akan tinggi sesuai dengan budget yang kita taruh gitu ya, kita habiskan gitu di iklan ini. Jadi kalau misalnya kenapa sih followers-nya tapi tetap kurang gitu, tetap nggak meningkat meskipun udah pakai ads, artinya mungkin informasi konsumen tidak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Gitu, bisa jadi misalnya konten yang diposting masih sedikit, terus mungkin konsumen juga kebingungan ketika misalnya mungkin tidak dicantumkan harga, ketika mau menanyakan harga juga bingung nih hubunginnya kemana ya gitu. Terus mungkin kurang mendapatkan informasi mengenai produknya, itu bisa juga gitu. Jadi banyak banget faktor kenapa misalnya orang itu nggak follow jadinya ya. Jadi balik lagi kita coba memposisikan diri kita sebagai audiens. Kira-kira kita kalau ditanya nih, kenapa follow akun A gitu. Biasanya kebanyakan jawabannya itu karena saya dapat informasi yang jelas gitu. Karena saya tertarik sama produknya sampai akhirnya beli gitu ya. Karena lewat digital ini kita nggak bisa kita merayu konsumen itu melalui visual dan caption gitu ya. Itu kita merayunya lewat situ. Jadi kalau misalnya itunya kurang merayu, otomatis ya audiensnya ya udah cuman sekilas aja liatnya gitu. Jadi kayak kita harus memposisikan diri kita sebagai konsumen juga. Kira-kira saya tuh nge-follow akun A nih kenapa gitu? Apa kira-kira yang bikin saya nge-follow akun ini gitu? Misalnya itu tadi jelas informasinya, jelas ketika saya mau beli saya kemana, terus misalnya saya juga udah tahu nih manfaat produknya, terus produknya ada apa aja gitu. Jadi itulah maksudnya itulah kenapa informasinya perlu kita
jelaskan sejelas mungkin di Instagramnya kita gitu, karena kita nggak bisa, kalau di iklan kan kita nggak bisa langsung ngomong ya, ini produknya ABCD bla 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 gitu. Jadi memang hanya lewat postingan kita, captionnya kita, terus profilnya kita, itu mereka tahu tentang produknya kita gitu sih. Jadi banyak faktor kenapa orang nggak follow gitu. Terima kasih Mbak Turi penjelasannya, semoga jelas ya Bapak Ibu. Oke, ini juga banyak banget yang nanya, saya sudah mengkaitkan dengan Facebook, tapi seperti apa sih ketentuan dari Facebooknya? Lalu apakah di Facebook saya harus menyiapkan budget tertentu? Lalu saya coba posting kata-kata yang sama dengan kata-kata dari HDI, tapi kok tidak di-approve dengan oleh Facebook. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Facebook ini bisa Bapak dan Ibu temukan jawabannya ya di webinar kita yang lalu. Webinar kita yang kedua kebetulan membahas tentang Facebook for Business. Jadi bisa langsung dicek di channel YouTube kita HDI Indonesia. Di sana ada pembahasan lebih dalam nih Bapak Ibu mengenai Facebook. Semoga membantu ya Bapak Ibu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, oh maaf, mikrofonnya kurang dekat katanya. Iya nih, mikrofonnya kayaknya nggak suka dekat-dekat sama saya Pak. Saya juga bingung. Oke, nah pertanyaan selanjutnya adalah, banyak nih yang nanya, kalau misalnya mau merubah dari WA biasa ke WA bisnis itu bisa nggak sih? Atau mungkin satu handphone, satu nomor, bisa nggak sih WA biasa dan WA bisnis? Nah, boleh tolong dibantu mungkin Mbak Turi atau Mas Reno? Mbak Turi udah geleng-geleng aja ya kayaknya. Nggak mau saya Pak. Jadi untuk WhatsApp bisnis sama WhatsApp biasa harus satu nomor. Jadi nggak bisa satu nomor itu di dua aplikasi yang berbeda. Jadi Bapak Ibu harus pilih antara WhatsApp bisnis atau WhatsApp pribadi. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya cenderung untuk masuk ke WhatsApp bisnis aja ya Bapak Ibu ya, karena kan fitur-fiturnya banyak menolong Bapak Ibu. Seperti itu. Kan Mbak Turi ada menambahkan? Oke. Oke, tadi sih mau nambahin juga yang tadi yang nanya soal kenapa tadi banyak yang nggak follow kali ya. Saya nambahin dikit aja, mungkin nanti dari sisi konten kali Mbak ya, atau Bapak atau Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa nambahin juga konten-konten yang lebih bermanfaat untuk orang-orang. Jadi ketika Bapak Ibu buka, ada orang yang visit ke profil Bapak Ibu gitu ya, mereka tertarik sama apa yang Bapak Ibu bagikan gitu ya. Jadi misalnya tips-tips atau hobi yang tadi saya sempat mention di sebelumnya, itu bisa banget di-develop Bapak Ibu. Jadi nggak selalu soal, mungkin ada orang yang tertarik karena waktu itu ada yang tertarik nge-follow karena Bapak Ibu sering ngasih tips soal kesehatan atau sering ngasih tips soal kecantikan gitu. Jadi orang nge-follow. Jadi bikin orang-orang itu nge-follow karena ada sesuatu hal yang mereka dapatkan, benefit yang mereka dapatkan gitu. Atau Bapak Ibu bisa mulai coba dengan influencer tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin dengan bantuan influencer, orang-orang juga bisa lebih mengenal Bapak Ibu. Seperti itu. Terima kasih Mas Reno dan Mbak Turi. Oke, ini juga tadi ada yang bertanya ya, apa saja kategori buat konten biar menarik dan dapat follow banyak. Oke, nanti itu masalah konten akan ada di webinar kita selanjutnya ya Bapak Ibu, makanya stay tune terus sama webinar kita. Nanti akan bahas lebih lanjut tentang bagaimana cara buat konten. Kalau sekarang lebih ke teknisnya dulu ya. Oke, dari Bapak Gunawan ini, bagaimana caranya menambah follower dengan cepat? Wah, saya juga penasaran nih Pak. Boleh mungkin di-share Mbak Turi atau Mas Reno? Jadi followers, gimana sih caranya kita nambah followers yang banyak gitu ya? Jadi tadi yang pertama mungkin secara kita konsisten posting, terus pakai hashtag gitu, dengan captionnya juga yang relate dengan produknya gitu ya, atau dengan tipsnya tadi yang seperti Mas Reno bilang gitu. Jadi biasanya ini konsisten dulu aja, kita memang akan sangat lambat rasanya gitu, tapi untuk 1 bulan pertama coba kita konsisten posting, misalnya di postingan feed itu misalnya dalam 1 minggu kita 3 kali posting, terus misalnya story itu bisa setiap hari gitu, intinya kita posting aja, kita menunjukkan eksistensinya kita lewat akun tersebut gitu. Jadi itu memang akan lama gitu ya, tapi itu memang harus dijalanin ya pelan-pelan gitu, jangan sampai beli followers gitu ya misalnya, karena itu akan mempengaruhi engagement-nya juga gitu kan ya, datanya juga nanti jadi bohongan juga gitu. Jadi kita memang pelan-pelan harus konsisten, memang akan terasa lama, nggak akan bisa cepet.
namanya juga proses gitu ya. Nanti misalnya udah kita konsisten posting, nanti bisa dilanjutkan misalnya kita bekerja sama dengan influencer, terus nanti bisa juga kita pasang ads gitu ya. Tapi mungkin ads-nya ini lebih kayak memperkenalkan produknya gitu ya, produk HDI gitu ya. Jangan bisnisnya dulu, jangan menyentuh bisnisnya, tapi kita mengenalkan produk-produknya. Terus lalu nanti kita mungkin bisa bekerja sama dengan sesama gitu ya, mungkin sesama enterpriser yang memang sudah memiliki followers yang banyak, itu mungkin bisa Bapak Ibu Instagram live bareng gitu ya, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Yang penting kayaknya orang-orang tahu Bapak dan Ibu tuh punya akun Instagram, terus akun Instagramnya juga konsisten posting kayak gitu. Jadi intinya kayak eksis aja dulu Bapak dan Ibu sampai orang-orang ngeh tahu, itu nanti lama-lama juga followersnya akan menambah gitu ya. Ntar kalau udah kolaborasi, udah kerja sama-sama influencer, sama-sama enterpriser gitu, atau misalnya pakai ads, itu nanti akan lebih banyak lagi gitu ya ininya followersnya. Yang penting awal-awal kita konsisten dan eksis dulu aja di dunia per Instagraman gitu. Mantap. Terima kasih Mbak Turi. Ini juga ada masukan Dialisa, katanya kalau saya foto diri sendiri barengin sama produk yang dijual karena foto diri sendiri dengan itu yang nge-like banyak. Nah, jadi biar tahu juga nih siapa yang udah jual, baru deh kita follow up yang udah nge-like fotonya kita. Nah, boleh juga nih Bu kiatnya, jadi untuk membedakan unique point selling-nya ya kan. Jadi ada foto dirinya juga dan itu juga nanti bisa jadi prospek juga nih buat Bapak dan Ibu. Mungkin bisa diajak jadi enterpriser juga, berbisnis bareng juga. Jadi rekan kerja deh. Oke. Pertanyaan selanjutnya, wow, pertanyaannya banyak sekali ya. Rasanya ingin apa ya, langsung ngobrol langsung biar lebih jelas karena memang jujur pasti banyak kekurangan ya kalau kita dari webinar virtual seperti ini. Oke, ya, jadi Mas Reno dan Mbak Turi dari Yunita Magelang, saya punya IG biasa, bisa dibuat bisnis nggak untuk HDI? Oh, tadi sepertinya udah dijelaskan ya, mungkin boleh dijelaskan lagi, banyak juga yang bertanya selain Ibu Yunita. Silakan mungkin Mas Reno atau Mbak Turi. Iya. Jadi kalau misalnya ini juga jadi masukan mungkin untuk Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sebelumnya sudah punya personal account, terus udah banyak followersnya, terus misalnya followersnya ini teman-teman terdekat gitu ya, atau misalnya teman-teman, ya pokoknya teman-teman dekat gitu ya di dalam lingkungan dekat, terus mungkin akan kaget ketika tiba-tiba personal account ini berubah jadi bisnis gitu. Jadi daripada nanti menghindari banyak yang unfollow nih, misalnya karena biasanya kan kalau namanya Instagram sudah temenan, artinya kita memang sudah berbagi konten yang istilahnya yang dipercaya lah gitu ya. Kalau di personal account namanya juga personal. Jadi daripada nanti orang-orang jadi tiba-tiba kaget kok tiba-tiba dia jadi akunnya berubah, tiba-tiba jadi berjualan gitu kan. Nah, lebih baik Bapak dan Ibu kalau misalnya udah punya personal account yang udah cukup lama dan udah punya banyak followers, itu lebih baik bikin account baru khusus untuk bisnis. Nah, nanti dipromosikan di account personalnya Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi orang-orang nggak kaget tiba-tiba account personalnya yang tadinya untuk personal ya gitu, tiba-tiba kayak langsung berubah jadi berjualan. Nah, jadi mungkin lebih baik bikin account baru khusus bisnis, nanti bisa dipromosikan gitu ya di account personalnya. Ayo follow, saya jualan ini gitu. Itu lebih enak komunikasinya sebenarnya gitu daripada tiba-tiba berubah gitu ya dari personal account terus tiba-tiba jadi account bisnis gitu ya. Karena kalau misalnya tadi saya buatnya memang tujuannya untuk langsung diberubah jadi account bisnis gitu ya. Enggak yang tiba-tiba misalnya saya setahun jadi personal account dulu terus tiba-tiba baru berubah jadi bisnis. Enggak, lebih baik mungkin bikin account baru khusus untuk bisnisnya. Itu sih kalau menurut saya, saran dari saya gitu. Oke, Mas Reno mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup, oke. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan lagi nih. Apakah ada fee tertentu bila pindah ke WA bisnis? Saya bantu jawab mungkin ya. Nggak ada fee tertentu ya Pak ya, gratis. Bisa langsung bisa dipakai WA bisnisnya. Wow, teknologi ini udah memudahkan sekali nih Pak nih untuk kita berjualan. Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini ya, semua serba virtual gitu ya. Mungkin prosesnya agak berat buat kita belajar lagi. Tapi di sini kita sama-sama belajar, nggak apa-apa ya Pak ya. Oke, lalu saya sudah coba tawarkan lewat Instagram kok belum ada respon ya. Nah itu juga tadi sudah dijawab oleh Mbak Turi ya. Untuk menaikkan followers juga sama seperti itu. Karena followers juga adalah
Mesti sabar, mesti Pelan, semua ada prosesnya. Sama seperti kalau kita PDKT sama orang, semua ada prosesnya. Tetap harus step by step, nanti lama-lama juga nyangkut. Oke. Nah, nanti kalau ada yang ketinggalan, gimana cara rubah IG ke IG bisnisnya gitu. Mungkin dicek lagi ya di channel YouTube kita setelah ini. Jadi saya di kasih waktu aja supaya bisa napas panelis kita jawab ya. Oke, terus ada juga yang tanya soal ad itu untuk apa yang bisa dipergunakan. Itu kita ada singgung sedikit ya tentang ads di webinar pertama kita. Nih Bapak Ibu bisa dicek di channel YouTube kita HDI Indonesia. Di sana ada webinar pertama kita yang mempelajari tentang digital marketing basicnya termasuk tentang ads. Oke. Jangan kan para panelis, saya aja udah kering kayaknya di tenggorokannya. Padahal saya cuma ngejembatanin doang. Oke. Nah, pertanyaan lucu nih. WA bisnisnya harus pakai berapa nomor ya, Mbak? Sudah dijawab ya, Kak. Nomornya nomor telepon aja, Pak. Jangan pakai nomor rumah, mungkin kependekan ya, Pak ya. Pakai nomor handphone aja. Oke. Ya tadi semua nambahin, tadi ada beberapa pertanyaan yang sama ya Cia ya. Jadi ada beberapa Bapak Ibu nanya sebaiknya satu akun, sebaiknya Instagram itu saya bikin dari akun saya sendiri aja atau saya bikin IG baru lagi ya soal bisnis HDI. Ini kalau jawaban personal saya sebaiknya sih gak apa-apa jadi satu dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi setidaknya orang-orang yang belum mengenal bisnis HDI kenalnya personal dulu dari Bapak sama Ibu. Bapak Ibu bisa berbagi yang tadi saya bilang juga hobi atau tips atau segala macam dari sisi Bapak Ibu dulu. Setidaknya orang-orang itu follow Bapak Ibu karena ingin mengenal Bapak Ibu, kemudian nanti diselipin sama konten-konten bisnis HDI. Nanti kalau misalnya emang banyak orang-orang yang mulai penasaran sama HDI, baru kita mulai bikin lagi bisnis akun bisnisnya HDI. Jadi ketika orang-orang udah mulai nanya, Mbak kok sering sih, Bapak Ibu kok sering banget sih pakai krim-krim HDI itu apa sih? Nah baru nanti Bapak Ibu referring, coba nih Mbak follow ya IG saya yang bisnis HDI, nanti di situ Bapak Ibu bisa lihat tentang HDI gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah digabung dulu sama IG personal supaya orang-orang mengenal sosok Bapak Ibu dulu. Nanti dari situ baru orang-orang baru engage soal HDI. Oh si Pak ini saya follow kok dia sering banget upload HDI. HDI itu apa ya? Pasti orang akan nanya kan. Minimal orang akan nge-love postingan terus komen gitu ya. Nah di situ baru kita pelan-pelan arahin ke HDI supaya orang nggak jemu ngeliat Instagram isinya HDI semua gitu ya. Ada soal dari Bapak Ibu juga, ada cerita atau ada uploadan dari Bapak Ibu personal seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Mas Reno pencerahannya di malam yang sudah gelap ini. Oke. Iya, ini Bapak Ibu terima kasih banyak ya yang sudah ikut join di webinar kita nih. Pertanyaan terakhir deh. Semoga bisa dijawab di bawah 3 menit ya. Udah ada waktunya sekarang saya hitungin. Ayo, kayak uang kaget ini. Semua harus pali. Cepat. Oke. Nah, katanya Kak, apakah konten-konten produk-produk HDI aman nih di akun bisnis kita dari Pak Christian Moses ya? Baik dari video promosi dan gambar foto produk, karena kan banyak orang nih yang main comot-comot konten-konten produk. Nah, dan mereka untung. Gimana nih? boleh dijawab mungkin Mbak Turi atau Mas Reno. Boleh dijawab mungkin Mbak Turi atau Mas Reno? Iya, jadi mungkin karena banyak yang akhirnya pakai fotonya punya Bapak dan Ibu, terus dipakai di account lain, terus mereka dapat untung gitu ya. Mungkin bisa dikasih watermark gitu. Jadi karena memang mungkin untuk Bapak dan Ibu kan tidak boleh menggunakan logo dari HDI atau Biskin gitu ya. Jadi mungkin bisa dipakai watermark dengan nama Instagram gitu. Nggak perlu yang tebal-tebal watermarknya gimana sampai menghalangi produk, tapi setidaknya ada di posisi di mana nggak akan bisa di crop gitu. Jadi biasanya itu yang dilakukan ya untuk oleh online shopping gitu, entah itu di Instagram, entah itu di di Facebook. Biasanya mereka kasih watermark kalau misalnya memang itu adalah konten originalnya mereka foto sendiri, mereka buat kontennya sendiri, biasanya mereka kasih watermark gitu. Itu mungkin dari saya gitu ya. Terus mungkin dari Mas Reno ada tambahan?
Ya mungkin kalau dari saya sebenarnya kita nggak apa-apa berbagi karena nanti kita akan mendapatkan juga ya apa yang kita tabur, kita akan bisa dapetin juga. Mungkin saran dari saya, Bapak Ibu juga bisa lihat dari Instagram orang lain juga. Jadi jangan dari pemikiran kita, kadang-kadang kita harus buka wawasan, kita buka Instagram orang lain yang mungkin followernya banyak, kita lihat gimana triknya mereka, gimana gaya bahasa mereka, kita coba kembangkan dari sana. Jadi kita bukan copy paste, tapi kita lihat, kita kembangkan lagi. Jadi kita punya ide-ide baru lagi. Jadi sebenarnya perkontenan dan perdesainan itu sebenarnya awalnya dari satu yang udah ada dikembangkan. Jadi emang kita harus tetap selalu belajar, selalu mengembangkan dari yang udah ada seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Turi dan Mas Reno. Jadi bisa di apa ya? Kalau di marketing itu ada istilahnya namanya ATM gitu ya. Jadi amati, tiru dan modifikasi. Jadi itu sesungguhnya memang adalah modifikasi dari ide-ide lainnya ya. Jadi bisa menjadi ide yang baru. Nah, kalau saya kasih satu saran mungkin masukan boleh kasih tentang ATM ini mungkin bisa bantu. Ini judulnya Still Like an Artist. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba dicek ya. Itu bukunya bagus banget dan mudah dibaca karena tulisannya dikit, Pak. Mungkin yang capek gitu ya baca panjang-panjang kayak koran gitu. Ini pendek-pendek tapi singkat pada jelas. Oke, terima kasih Mbak Turi dan Mas Reno atas waktunya, atas penjelasannya. Terima kasih sudah membantu pertanyaan-pertanyaan dari para enterpriser dan mohon maaf sebelumnya nih Bapak dan Ibu karena waktunya sudah sangat terbatas. Sesi Q&A akan saya akhiri. Untuk pertanyaan yang belum dijawab mungkin bisa dijawab di webinar kita selanjutnya. Tadi juga ada yang nanya, webinar selanjutnya kapan sih Mbak dan Mas gitu ya. Nanti tunggu aja kita kasih kisi-kisi kita kirimin di lewat WhatsApp dan dari sosial media kita juga. Jadi stay tune terus. Oke? Nah, jadi akhir kata, mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, juga kekurangan. Jadi terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang mengikuti sesi webinar kali ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan, untuk yang ketinggalan, silahkan cek channel YouTube HDI Indonesia, karena seluruh sesi ini akan tayang di channel tersebut. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu Profesor. Kami bertiga undur diri. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi.